Apes dah. Sawalan bukannya dapat berita baik, malah dapat berita buruk. Nasib dah. Jadi jomblo lagi dah nih. Mana entar malam dapat giliran ronda lagi. Bener-bener suwe dah nih hari. Mudah-mudahan aja ntar malam kagak ada apa-apa dah. Kalau sampai ada apa-apa, bener-bener dapat pukulan KO dari si nasib. Lah, tumben-tumbenan lu semua pada diem-dieman. Biasanya pada nyerocos baik. Ada apaan lu pade? Kagak ada apa-apa kok, Im. Ah, bohong lu. Pasti ada apa-apa nih. Udah, lu pada cerita aja. Daripada dipendem, nanti malah bikin penyakit. Lah, Bang Gareng sama Bang Petruk juga pada diem-diem baik. Coba Bang, ceritain ada apaan. Kemarin Pan, gue ke rumahnya si Elizabeth. Nah, pas gue hampir sampai rumahnya, gue lihat dia dibonceng sama cowok naik motor trail. Perasaan gue jadi serba salah. Jangan-jangan tuh cowok gebetannya si Elizabeth. Jadinya batal dah gue ke rumahnya dia pulang lagi. Yang bener Bang. Siapa tahu yang ngebonceng itu saudaranya Bang. Coba dah Bang Gareng cari tahu lagi soal itu cowok. Iya juga sih. Nah, lu kenapa diem-diem baik Gong dari tadi? Ayo cerita. Ceritanya hampir samaan lah sama Bang Gareng. Cuman cowok yang sama Andini itu anak angkatnya Paman Togo, si Bilung. Hah? Si Bilung? Kenapa enggak lu tegur aja dia, Gong? Pan lu kenal sama dia. Kagak enak lah Bang. Paman Togo sama Babe kan baru aja baekan. Entar kalau Bilung cerita-cerita soal perseteruan Aye sama dia ke Paman Togo, bisa-bisa retak lagi hubungan Babe sama Paman Togo. Biarin dah, kalau emang Bilung suka sama Andini, Aye rela berkorban demi hubungan baik Babe sama Paman Togo. Wah, pantesan waktu Bilung nolongin kita di danau situ bulakan itu, waktu kita ngelawan mayat hidup, dia cuman bantuin Andini berdiri dan sok ngerayu gitu. Ternyata ada apa-apanya. Nah, itu tuh yang Aye pikirin juga Bang. Kasihan dong lu ye, sekarang jadi jomblo lagi. Beneran Pan kata gue kemarin, kalau lu gak cepetan tembak, bakal digondol orang. Oh Bang, nah lu juga Truk cerita. Lu juga kan diem baik dari tadi. Gue sih kagak ada apa-apa Reng. Palingan lu lagi ada masalah sama Siti Juleha. Iya kan Bang? Enggak kok Gong. Awas lu ye kalau bohong Truk. Ada telepon dari Babe nih. Halo, iya Be, ada apa ye telepon malam-malam gini? Ini Truk, barusan gue ditelepon sama Manik Maya. Dia udah bicarain masalah Korawa itu ke bininya yang dari alam jin itu. Katanya bisa dan kita diminta ke rumahnya besok. Lu kasih tahu saudara-saudara lu ye, suruh siap-siap besok. Nanti biar gue telepon Bang Ipul. Kita pakai mobil losbaknya dia aja. Oh gitu Be, siap Be. Oh iya, di situ ada Doim Pan. Sekalian kasih tahu ke dia. Besok suruh jagain toko Babe. Iya Be, nanti Petruk sampein pesan Babe. Ya udah, itu aja ye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana nih si Ipul? Belum sampai-sampai juga. Mungkin mobilnya trouble kali Be. Maklumin aja dah, mobil tua. Coba tadi pakai motor aja Be, pasti langsung cus dah. Masa satu motor berempat Truk? Lu gimana sih? Hehehe. Tuh dia Be, Bang Ipul datang. Sorry Be, telat. Tadi sekalian ngambil sayur. Nanti abis nganter Babe, Aye drop dulu ke pasar di kota. Baru balik jemput Babe lagi. Hehehehe. Payan Be, duit kalau nggak diambil sayang. Bakalan empet-empetan dah nih sama sayuran. Udah, buruan naik.
Pasti kita udah ditungguin sama Manik Maya di rumahnya. Beh, kira-kira solusi Paman Manik Maya apa ye untuk Korawa Construction itu? Gue juga nggak tahu, Truk. Semalam sih bilangnya kita cuma disuruh ke rumahnya. Kalau kesimpulan dari pertemuan pas puasa kemarin, Pan, katanya kita mesti mencari komplotan Korawa dan mencari pusaka di dunia lain yang sama dengan dunia kita. Nah, kalau udah ketemu, baru dah kembali ke dunia kita yang asli dan menggunakan pusaka itu untuk memusnahkan ilmu yang mereka miliki. Iya, Reng, gue tahu, cuman caranya gimana? Kemarin, Pan, katanya Manik Maya, bininya yang dari bangsa jin itu bisa bantu. Jadi, hari ini kita mau ketemu sama bininya itu, Truk. Oh, gitu ye. Sekalian juga silaturahmi Idul Fitri kan, Beh, mumpung masih Syawalan. Nah, iya tuh, bener Gong. Loh, Bang Togo kemana bang? Kagak diajak sekalian. Wah, iya juga ya. Lagian, lu sih kagak ngingetin semalam waktu ngabarin gue. Oh iye ye, lupa aye bang. Terus gimana nih masalah yang semalam kita bicarain? Mah, tuh ditanyain sama Bang Ismaya. Begini deh, dulu waktu aku masih di dunia goib, keluargaku punya pusaka yang dapat melihat alam semesta. Mungkin dengan pusaka itu, kita bisa menghentikan komplotan Korawa itu. Terus gimana cara mendapatkan pusaka itu, Jan? Kita ke duniaku aja bang, terus kita pinjam pusaka itu. Kebetulan kakak-kakakku sekarang yang mewarisi kerajaan di sana. Baiklah, Jan. Ya udah, yuk kita ke belakang. Baik semuanya, siap-siap ya. Siap, Jan. Num, kau juga siap-siap. Pah, nanti aku akan ikut untuk mengawal mereka. Papa tunggu aja di sini ya dengan anak-anak. Baik mah, hati-hati di sana. Bang, tolong jaga bini aye ye. Siap, Nik. Bismillahirrahmanirrahim. Pintu portal sudah kebuka. Ayo sekarang kita masuk. Baik, Jan. Ayo, Truk, Ren, Gong. Siap, Beh. Dari tadi kita jalan belum sampai-sampai juga, Ye. Sabar, Gong. Jan, emangnya jauh, Ye, jalan ke dunia lu. Lumayan lah, Beh. Bentar lagi kita sampai kok. Di sono makanannya bisa dimakan gak ye, Bi? Kalau di negeri Alengkapan gak bisa. Bisa, Truk. Di alam kami, semua makanan bisa dimakan oleh manusia dan bangsa jin. Wah, alhamdulillah dah. Jadi enggak kelaparan ntar. Pikiran elu perut melulu sih, Truk. Alhamdulillah, sampai juga kita ke alam kelahiranku. Tubuh lu berubah, Jan. Betul bang, setiap makhluk yang seperti saya akan berubah kembali ke asal jika mereka kembali ke alamnya masing-masing. Tubuh lu berubah lagi tuh, Nom. Iya Gong. Ini di mana warga lu, Jan? Hutan melulu gini.
Sabar bang, ini kita perlu jalan lagi ke arah sana. Ayo kita jalan. Waduh, jalan lagi. Apa kagak ada kendaraan gitu ya? Biar kagak capek jalannya. Sabar truk. Nah, sekarang kita udah sampai di Kerajaan Wanara. Apaan tuh kerajaan Wanara? Kerajaan Wanara adalah kerajaan para bangsa kera. Sudah jelas. Sekarang kita di alam Wanara, truk, gong, reng. Ah, baru tahu gue. Ternyata inilah kampung halamannya gue selama ini. Ya sudah, mari kita menuju ke sana. Wah, Buset, isinya kayak lu semua, Num. Iya bang, namanya juga kampung kera. Ada tahu yang mirip Bang Petru. Hehehe. Ye, sialan lu, Num. baru kali ini aye lihat dunia lain isinya siluman kera. Biasanya hantu kayak yang di dunia kita-kita ya kan, Gong? Iya bang, tapi nggak apa-apa dah. Daripada lihat muka yang serem-serem gitu. Mending di mari. Kagak ada yang nyeremin kayak di dunia kita. Udah, nanti lu didengar warga kera. Yang ada dikeroyok lu. Main banding-bandingin sama makhluk halus lainnya. Masih lama nggak ye sampai istananya? Kita jalan udah lama nih, belum sampai-sampai. Mana aus lagi? Ada air nggak ye di mari? Bentar lagi kok, Truk. Nanti lu minta aja air minum di sono. Sekalian minta makan boleh nggak ye, Bi? Hehehe. Ya, mulai dah tuh penyakitnya. Hehehe, bercanda gue, Gong. Kera kan makan pisang, Truk. Kali aja cuman disodorin pisang kita. Hah? Waduh. Buset, tangganya tinggi banget dah. Udah, hitung-hitung olahraga, Gong. Madeki pedah. Nah, apa sih istananya nggak dibikin sejajar aja sama rumah para warga di kampung ini? Biasanya istana dibikin tinggi dan megah daripada rumah warganya sebagai gambaran kedudukan dan kekuasaan. Jadi sebagai pembeda antara penguasa dan rakyat. Gitu, Truk. Oh, begono ye. Nah, udah sampai nih kita, Bang. Selamat datang kembali, Ratu. Wah, kita disambut sama prajurit, Bang. GR lu, Gong. Yang disambut pan cuman bibi kita aja. Emangnya lu siapa? Minta disambut kayak gitu. Prajurit, aku kemari untuk menemui raja penguasa negeri ini. Apakah mereka ada? Ada, Ratu. Silakan masuk.
Buset, gede banget nih istananya. Di semesta ini apakah cuman ada ras siluman kera doang kah, Beh? Kurang tahu juga gue, Truk. Seharusnya sih ada yang lainnya. Ingat, di atas langit masih ada langit. Wah, kira-kira ada nggak ya ras siluman ular atau buaya kayak kodam-kodam gitu? Ada-ada aja lu, Gong. Kalau ada, mau lu apain? Lihat buaya di kali aja lu udah takut. Apalagi modelannya setengah manusia. Ye, Bang, kita kan pernah ngeliat juga siluman buaya sama siluman ikan waktu nyari kayu gaharu itu, Pan. Siluman buayanya, Pan, baru satu, Gong. Kalau di dunia kayak gini mah pasti sekeluarga yang ngejar. Alamat jadi makanan mereka. Hehehe, iya juga ya, Bang. Sebentar lagi kita sampai, Bang. Bang Subali, Bang Sugriwa. Tumben kau pulang, Dik. Ada perlu apa kau kemari? Tega sekali kau meninggalkan kerajaan ini hanya demi laki-laki itu. Sudah kewajiban aku, Bang, sebagai istri untuk mengabdi kepada suami. Ah, laki-laki itu bukan ras kita. Kenapa kau mau? Tapi kita masih tetap makhluk Tuhan yang dititah dan diperintah untuk beribadah kepadanya, Bang. Ah, bisa saja kau mengelak. Cepat, katakan apa yang kau mau. Begini, Bang. Abang tahu pusaka peninggalan ayah dan ibu kita yang dapat melihat semesta itu. Bolehkah aku pinjam barang sebentar saja? Karena di dunia suamiku sedang ada huru-hara yang dilakukan oleh sekelompok orang yang menghalalkan segala cara dengan menggunakan sihir. Kami ingin kembali ke masa lalu atau semesta lain untuk mengambil pusaka yang dapat mengambil kekuatan mereka semua. Maksudmu pusaka Cupu Manik Astagina? Bener, Bang. Kenapa tidak kau bunuh saja mereka? Persoalan lebih cepat selesaikan. Tidak semudah berbuat seperti itu, Bang, di dunia kami. Ada hukum dan aturan yang berlaku. Jika terjadi pembunuhan di dunia kami, maka hukumannya kalau tidak dipenjara, ya mati. Begitu pula di sini. Memang seperti itu hukumnya. Betul, Bang. Jika kami membunuhnya, maka kami akan mendapatkan hukuman yang tidak ringan. Bagaimana, Bang? Bagaimana, Wah? Tidak ada lagi hak waris orang tua kita atas namamu, Anjani. Kau dengar sendiri, Dik. Bang Sugriwa menolak permintaanmu. Tolonglah, Bang. Kalau tidak memakai cara ini, kelompok Korawa akan semakin semena-mena bertindak di alam kami. Hah? Kurawa? Iya, Bang. Korawa atau Kurawa di semesta lain memang selalu membuat onar. Kami memang lihat sepak terjangnya di dalam pusaka ini. Di alam kami memang belumlah terlihat kelompok Kurawa itu. Tapi jika sampai ada, mungkin alam kita pun akan punya masalah besar. Bagaimana, Wah? Mungkin di kemudian hari alam kita butuh pertolongan dari alam mereka. Tapi aku punya syarat buat kalian. Apa syaratnya, Bang? Kalian harus bisa mengalahkan 2 prajurit terbaikku. Jika kalian menang, kalian boleh pinjam pusaka itu. Syarat ini sebagai bukti kalau bangsa kalian mampu membantu kami dalam persoalan yang mungkin tidak bisa kami selesaikan suatu saat nanti. Hah? Apa tidak ada syarat yang lain, Bang? Tidak ada. Kalau kalian mau ambil, kalau tidak, cepat pergi dari sini. Jan, biar gue aja yang lawan. Tapi, Bang, bagaimana dengan prajurit yang satunya lagi? Bu, biar aku saja yang lawan. Bagaimana, Dik? Apa kalian sanggup? Baik, Bang. Kakak iparku Bang Ismaya dan anakku Hanum yang akan melawan 2 prajurit terbaikmu itu. Bagus. Angada Anila, kemarilah cepat. Anila hadir, Tuan. Ya, Tuan. Anggana siap menerima kita. Kalian, lawanlah 2 orang ini. Siap, Tuan. Siap. Siap. Hap. Takut. Kemari lu. Kurang ajar. Tantangin lu, ya.
Babe Semar. Iya. Hap. 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 Hanum. Hanum, bangun. Hahaha, dasar lemah. Wah, gue kudu kendaliin tubuh Hanum. Bismillahirrahmanirrahim. Hap. 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 Yap. Yap. Hap. 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 Yap. Hap. Rasa ini. Hap. Hap. Bagus, dia kalah. Gue mesti balik lagi ke tubuh gue. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana bang? Dua prajurit hebat kalian sudah kita kalahkan. Luar biasa bapak tua itu. Dia juga gunakan ilmu Meraga Sukma untuk mengambil alih tubuh anaknya Anjani. Luar biasa. Baiklah, kurasa kalian layak untuk mendapatkannya. Kalian tunggu di sini, biar aku ambilkan. Sekalian ambilin air boleh kali Paduka Raja. Aus soalnya, naik tangganya banyak banget tadi. Hehehe. Kalau lu mau, lu lawan dah tuh dua prajuritnya lagi. Tapi lu sendirian tuh. Betul tuh bang, dapet air kagak. Bonyok iye. Ah, nggak jadi dah kalau gitu. Masa minta air suruh berantem dulu? Payah dah. Bang Petruk penakut. Luar biasa kau bapak tua. Siapa namamu? Nama asli Aye Ismaya. Tapi orang-orang banyak memanggil Aye Semar. Babe Semar Paduka. Ah, Semar, pantas saja. Ini pusakanya, Dik. Aku harap kalian bisa memakainya dengan bijak dan tidak sampai jatuh ke tangan yang salah. Baik bang, ku pinjam dulu ya barangnya sebentar sampai masalah di alam suamiku selesai. Oh iya, mungkin kalian haus atau lapar. Mari makan bersama kami. Baik bang, ayo bang, Num, kita makan dan minum dulu sebelum pulang. Asyik, ini nih yang gue tunggu-tunggu. Cie, keinginannya tergabul tuh Bang Petruk. Ah, samaan Pan, kita juga aus sama lapar gong. Hehehe, iye bang, idem dah. Ayo, kalian semua ikut kita.
Alhamdulillah, kenyang dah nih perut. Sebentar lagi tidur ya Bang. Iyalah, kalau ada rebahan mah Gong. Kira-kira apa yang membedakan kera kasta bawah dan kera kasta atas ya Jan? Oh, yang membedakan mereka adalah warna bulunya, Bang. Kera kasta atas, bulunya berwarna-warni, seperti aku dan Hanum, abang-abangku dan 2 prajurit tadi, warna bulunya bagus. Sedangkan kasta bawah, warna bulunya hanya satu saja, yaitu hitam. Oh gitu ye, baru tahu gue. Pantesan warga mari bulunya rata-rata hitam. Beda sama bulu lu dan anak lu. Kalau bulu yang lainnya apa sama ya Beh? Hus. Alhamdulillah, sampai juga di mari. Hawanya lebih adem daripada di sono. Ya namanya juga alam lain Bang. Wajar aja, kita kan manusia, mereka kera. Gimana mah? Lu udah dapetin pusakanya? Udah, Pak. Bagus, bagus. Sekarang kita langsung aja pakai itu pusaka buat masuk ke alam itu. Tunggu Nick, anak-anak gue masih kurang persiapan. Kalau nanti ada apa-apa, malah kita yang repot. Seenggaknya biar mereka siap-siap dulu. Kalau bisa kita berangkatnya dari rumah gue aja, biar gue nggak bolak-balik. Bener tuh Bang. Ayah setuju. Lagian biar nggak diayam dulu tempatnya. Kalau lu gimana mah? Setuju? Ayah sih setuju aja, Bang. Emang bener kata Abang, tempatnya jangan di sini. Kasihan juga Bang Ismaya. Ya udah kalau gitu. Ayo kita siap-siap aja langsung ke rumah Abang. Ya katanya istirahat dulu di mari Beh. Ayah udah aus nih dari tadi Beh. Oh iye, maaf nih kerepotin lagi Nick. Biarin anak-anak gue istirahat dulu di mari. Habis perjalanan jauh juga soalnya tadi. Terus soal pusaka itu kita gunain besok pagi aja. Sekarang pan udah siang, tanggung. Belum lagi perjalanan ke rumah gue. Bisa-bisa sampai sono sore. Iya Bang. Gak apa-apa. Ya udah, kalau gitu kalian istirahat aja dulu di mari. Nanti biar gue anterin kalian pulang. Gak usah repot-repot Nick. Ntar gue pakai losbaknya Ipul aja. Lagian dia cuma ngedrop sayuran doang kok di kota ini. Oh gitu ya Bang. Kirain dia nggak balik lagi kemari. Ya udah, yuk kita makan dan minum dulu. Siap Bi. Kira-kira nanti kita bakal ke alam apa ya Reng? Gak tahu juga gue Truk. Yang pasti kita bakalan ke alam di mana Korawah di semesta lain berada Truk. Apa itu maksudnya kita ke masa lalu ya Reng? Buat mencegah takdir di masa kita ini. Untuk itu sendiri gue masih belum paham Truk. Gimana konsepnya dari mengubah takdir masa lalu. Soalnya yang gue pahamin itu kita nggak bisa ngubah takdir di masa lalu untuk masa kita sekarang Truk. Gitu ya Reng. Iye, soalnya itu udah masuk ke ilmu sains yang gue nggak paham. Tapi kita coba aja yang pastinya. Untuk gimana nyegahnya, kita lihat aja gimana pusaka itu bekerja nanti Truk. Wah gitu ye. Ya udah dah Reng. Gue juga dengernya pusing kalau masalah sains-sains gitu. Ye, makanya Truk, kalau guru ngejelasin jangan bengong mulu lu, dengerin. Hehehe. Iya dah Reng.
Loh, kok mobil Paman Manik nggak ada ye, Reng? Apa kita kepagian ye? Ya wajar lah truk, paling masih di jalan. Lu tahu kan sendiri dia rumahnya di mana. Naik mobil tuh nggak bisa kenceng kayak motor lu truk. Belum macetnya di pasar Impres. Udah kita masuk aja dulu ke dalam. Iya, Reng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana persiapannya? Perlengkapan udah pada lu bawa semua, Pan? Alhamdulillah, Beh, udah semua. Bagus. Paman Manik Maya mana, Beh? Masih di jalan ya, Beh? Tadi sih gue telepon bentar lagi sampai truk. Sabar aja dulu. Lu kalau belum sarapan, itu di dapur ada nasi uduk. Udah, Beh. Tadi makan di rumah Gareng. Ya udah kalau gitu, kita tinggal nunggu aja dia di mari. Oh iya, Beh. Pusaka itu cara kerjanya kayak apa sih, Beh? Apa digosok-gosok gitu, kayak lampu ajaib? Kagak tahu, Gong. Gue juga baru tahu ada pusaka yang bisa lihat alam semesta kayak gini. Yang pasti, ini hal baru juga buat gue. Gue juga penasaran. Apa di alam lain ada sisi lain dari kita yang masih adanya elu, ye? Wah, kalau gitu kita bisa sekalian mampir dulu dong, Beh, ke sono. Iya tuh, Beh. Ayo pengen liatnya. Emangnya bisa ya, Beh, kayak gitu? Kemungkinan sih, Reng. Soalnya, kata Bibi Lupan, kayak gitu kemarin. Kita bisa pindah dari alam kita ke alam lain. Dan mencari pusaka yang bisa mengalahkan kelompok Korawa di alam itu. Kalau Korawa itu ade, berarti kita-kita juga ade. Itu berarti Babeh, Enya lu dan lu semua juga bakalan ada kembarannya. Hah? Bisa gitu ya, Beh? Ya, semesta Pan banyak bentuknya, Reng. Logikanya seperti cermin yang memantulkan wajah kita sendiri. Pan sama kayak waktu wabah pagebluk dulu. Ada kembarannya orang yang mau dan akan mati. Termasuk Enya lu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, tuh dia dateng. Semuanya udah pada di mari, Bang. Udah, Nik. Ayo langsung aja ke belakang. Ini anak-anak lu aja, Bang, yang berangkat nyari pusaka itu. Iya, Nik. Gue kan punya warung. Ntar siapa yang jagain? Kalau gue pasrahin ke lu atau Bang Togok, dia kagak tahu harga-harga sembako di warung gue. Biarin dah, anak gue cukup kok. Dulu waktu gue tugasin nyari pusaka Gatot Kaca sama nyari kayu gaharu merah, juga dia berhasil. Oh, gitu ya, Bang. Iya dah. Lagian kalau lu ikut juga, kampung Tumaritis kagak ada sesepuhnya. Bahaya ntar. Nah, bener tuh, Nik. Oh iye, ntar gimana anak-anak gue balik lagi ke sini, Jan? Jadi gini, Bang. Setelah portal nanti terbuka dan anak-anak abang masuk ke dalam portal itu, pusaka ini akan ikut juga. Jadi, nanti ketika mau kembali ke alam ini, anak-anak Babe cukup ucapkan aja untuk kembali ke alam sini. Jadi gitu ye. Anak-anak, dengerin tuh kata bibi lu. Jangan sampai lu kejebak ntar di alam lain. Siap, Beh. Baiklah, mari kita buka tutup cupu manik Astagina ini. Bismillahirrahmanirrahim. Walah, kayak botol, Bang, ternyata. Emang lu kira apaan, Gong? Aye kira digosok, Bang. Kayak jin gitu. Hehehe. Adik-adik aja lu mah. Buset, anginnya kenceng banget. Emang kayak gini ya, Be? Gimana, Jan? Emang harus ada angin segede gini ye? Memang seperti ini, Bang. Tenang aja. Baiklah, wahai cupu manik Astagina, bawalah Petruk, Gareng, Bagong, alam semesta lain mereka. Be.
Panas juga hari ini, Rip. Iya bang, biasanya mau hujan nih. Apaan tuh? Hah? Waduh, orang-orang ini kok bisa jatuh dari langit, Rip? Masih hidup nggak ya bang? Udah, kita bawa aja dulu ke rumah saya ya, Rip. Baik bang. Gimana nih ya, Rip? Kok ada orang yang jatuh dari langit gitu, tapi nggak mati? Saya juga heran bang. Apa ini orang kiriman Tuhan? Selama ini kan kampung kita diteror oleh mayatnya TST. Sementara warga kita selalu memberikan sajian kepada Tuhan dengan harapan persoalan ini ada jalan keluarnya. Namun belum juga dapat jawaban. Bisa jadi, Rip. Sebaiknya kita menunggu orang ini sadar dulu. Baru nanti kita melaporkan hal ini ke kepala dusun. Baik bang. Nanti kalau mereka sudah siuman, kita bersama-sama ya ke sana. Biar saya saja menjadi saksinya. Baik, Rip. Aduh, pusing banget nih kepala. Udah sadar, Bang? Kalau masih pusing, tiduran aja dulu. Waduh, Aye di mana, Pak? Kok suasananya lain dari tempat Aye? Kalian di rumah saya, Bang. Kenalkan, saya Baim. Dan sekarang Abah di kampung Cibeduk. Aduh, kenalkan juga, Pak. Aye Gareng. Dan itu yang hidung mancung, adik Aye Petruk. Dan satu lagi adik Aye Bagong. Maaf, Pak. Emangnya sekarang tahun berapa, Ye? Tahun? Apaan itu tahun, Bang? Waduh, zaman apa ya ini? Kenapa mereka nggak tahu tahun? Bang, kalian tuh tadi tahu-tahu muncul dari langit. Terus jatuh ke sawah, Bang. Terus, saya sama kawan saya tolongin abang. Memangnya kalian siapa sih? Sampai-sampai jatuh dari langit. Waduh, pusaka Cupu Manik Astaginanyi kemana, Ye? Pak, maaf Pak, Bapak lihat benda seperti emas dan bentuknya seperti tempat air nggak? Hah? Benda apa itu, Bang? Bapak nggak lihat ada benda seperti itu tadi? Waduh, muke gile. Maaf Pak, jadi gini Pak. Bentar, kalau gue kasih tahu kalau kita dari tahun 2000-an gimana Ye? Anu Pak, kita dari tahun 2000-an. Dan dengan benda yang tadi Aye sebutin itu, kita kemari untuk mencari senjata yang dapat mengalahkan kelompok Korawa. Kebetulan, kelompok Korawa itu di alam kami pengacau. Hah? Tahun 2000-an? Korawa? Tahun apa itu, Bang? Dan di sini nggak ada tuh gerombolan Korawa. Buset, kayaknya nih alam jauh sebelum tahun Masehi. Mereka belum mengenal tahun. Gimana Ye? Ayo juga bingung ngejelasinnya, Pak. Jadi begini, Bang. Di kampung Cibeduk ini sedang ada gangguan dari mayatnya TST. Warga kampung ini banyak yang mati gara-gara dia. Jadi beberapa warga berdoa kepada Tuhan dengan mengirimkan sesaji. Kemudian muncul kalian. Mungkin ini jawaban Tuhan. Hah? Bukan Pak. Kita bukan utusan Tuhan buat persoalan kampung Bapak. Udah. Besok kita lapor ke kepala dusun atas persoalan ini. Abang istirahat aja dulu ya. Baik Pak. Wah, buset, nih tahun berapa ya Bang? Kenapa kita bisa nyangsang di mari? Tahu dah Gong, yang punya rumah aja kagak tahu tahun. Tapi kemungkinan dari pembicaraan semalam, gue nyimpulin ini tahun sebelum Masehi Gong. Sebab penduduk sini belum tahu penanggalan. Hah? Loh, Reng, kita di mana?
kok tempatnya asing begini? Nanti gue jelasin dah Truk. Yang penting kita aman dulu di mari. Bukannya kita tadi di belakang rumah Babeh ye? Terus ada angin gede. Terus? Udah, lu masih pusing itu. Istirahat aja dulu. Bang. Ya, ada apa Pak? Kalian tadi habis ngapain ya? Kok berdiri, nunduk-nunduk gitu? Oh, itu cara ibadah kami Pak. Kami menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hah? Siapa itu Allah? Itu Tuhan yang menciptakan alam semesta ini Pak. Termasuk Bapak dan warga di kampung ini. Kami juga menyembah sesuatu yang tidak tampak dan tunggal Bang. Tapi dengan cara memberikan sesaji. Nah, sesuatu yang tidak nampak dan tunggal itu bernama Allah Pak. Ya, pokoknya suatu saat nanti Bapak akan mengenal siapa Tuhan Bapak. Ayo semuanya, kita sarapan pagi dulu. Nah tuh, udah waktunya sarapan. Ayo bangun Truk, Gong. Wah. Ayo buruan. Iya Reng. Sekarang kita menuju ke rumah kepala dusun ya. Kalian semua ikuti saya, biar tidak tersesat di kampung ini. Iya Bang, kita cari tahu keperluan yang Abang utarakan tadi kepada kepala dusun. Siap Bang, makasih ye atas semuanya. Sama-sama Bang. Reng, kok hawanya lain ya Reng di kampung ini? Emangnya kita sekarang di mana sih? Ini di kampung Cibeduk Truk. Tapi kalau soal tahun, kayaknya kita belum tahu. Soalnya mereka juga belum mengenal penanggalan. Hah? Bujur ireng dah. Bang, lihat itu orang ngasih sesajen gitu. Buset, itu orang ngapain ye? Masih aja percaya sama gituan. Tadi pagi pas lu pada ngorok, gue sempat ngobrol sama Pak Baim. Pak Baim itu nanyain, waktu kita sholat subuh itu kita ngapain? Terus gue jawab dah, kalau itu cara menyembah kita kepada Tuhan yang Maha Esa. Terus Pak Baim menerangkan kalau mereka itu juga menyembah sesuatu yang tidak nampak dan tunggal, tapi menyembahnya dengan memberikan sesaji, seperti itu. Hah? Prediksi gue sih sekarang kita ada di tahun 1500 sebelum Masehi Truk, Gong. Hah? 1500 tahun sebelum Masehi? Buset, itu berarti 15 abad sebelum Masehi, Reng. Iye, bener Truk. Oh iye, gue belum kasih kabar buruk lainnya Truk, Gong. Waduh, kabar buruk apaan tuh Bang? Pusaka Cupu Manik Astagina itu pan mestinya ikut masuk portal untuk jalan kembali pulang kita nanti. Tapi kagak ada Truk, Gong. Gue udah tanya sama Pak Baim, mereka bilang kagak ngeliat cupu itu. Hah? Terus gimana kita pulang nanti Bang? Waduh, alamak, celaka 15 abad ini mah. Udah, nanti kita cari aja lagi. Yang penting kita utarakan dulu keperluan kita kepada kepala dusun. Belum ketemu pusaka Korawangi, malah cupunya hilang. Nasib dah. Masih jauh nggak ye Pak rumah kepala dusunnya? Ya, lumayan lah Bang. Bang, kalau di tahun 2000-an itu suasananya apakah sama kayak gini? Enggak lah Bang, di tahun itu udah ada kendaraan yang tidak pakai binatang. Jadi pakai mesin gitu. Sama udah ada alat yang bisa ngobrol jarak jauh. Hah? Mesin itu apa Bang? Terus alat yang bisa ngobrol jarak jauh itu juga apa? Gimana ya jelasinnya? Oh iya, Bang Petruk, HP-nya masih di bawah pan? Tuh Bang Arif nanya alat yang bisa ngobrol jarak jauh.
Oh, bentar Gong. Nih, kayak gini Bang. Jadi pakai alat ini kita bisa ngobrol dari jarak jauh asalkan teman ngobrol kita juga pakai ini. Oh, gitu ye. Jadi nggak bisa dicontohin ya bang? Nggak bisa lah, butuh alat satu lagi. Terus jaringannya juga pan nggak ada di mari. Hah? Jaringan? Apaan tuh bang? Duh, buset dah. Makin lama makin kesini banyak juga yang harus gue jelasin. Bang Arif, tanya sama Bagong aja dah. Ribet gue jelasinnya. Apa ye? Susah jelasinnya Bang Arif. Soalnya di tempat Aye juga baru belajaran. Aye nggak tinggi sekolahnya. Hah? Apaan tuh bang sekolah? Mampus dah lu Gong. Waduh, itu Bang Arif tempat belajar menulis dan membaca dan juga mengenal pengetahuan lainnya. Oh, menulis dan membaca. Kalau soal itu di sini tugasnya para orang tua bang. Ya, di tempat kami juga tugas orang tua. Tapi karena kebanyakan orang tua pada bekerja, jadi diserahkan oleh para pengajar. Dan pengajar itu dibayar sama orang tua anak-anak. Begono bang. Wah, begitu ye. Bentar lagi kita sampai nih bang. Nah, ini bang rumahnya. Paling besar dari rumah-rumah kami. Hehehe, samaan Pak, kayak di tempat kami. Kalau di tempat kami, orang penting biasanya punya tanah banyak juga, Pak. Sama juga bang di sini. Ya udah, ayo masuk. Permisi, Pak Adung. Iya, masuk Pak. Kamu Im, duduk. Ada apa nih kesini? Ini Pak, saya mau ngelaporin keanehan yang saya alami kemarin. Jadi waktu saya kemarin di sawah sama Arif, tiba-tiba 3 orang ini jatuh dari langit. Nama beliau yang pakai baju biru, Bang Gareng. Yang pakai baju hitam, Bang Petruk. Dan yang pakai baju kuning tua, Bang Bagong. Menurut penuturannya, beliau dari tahun 2000-an. Dan kesini ingin mencari pusaka yang dapat mengalahkan kelompok yang bernama Korawa. Ada-ada aja kamu Im. Mana ada orang jatuh dari langit? Demi Tuhan Pak Adung, saya bawa Rip juga, biar dia bersaksi kalau cerita itu benar. Bukan begitu Rip? Iya Pak, benar. Demi Tuhan, biar saya dikutuk apapun saya mau dah. Lantas, apa itu tahun 2000-an? Itu masa depan Pak. Kata Bang Gareng, zaman kita belum mengenal penanggalan. Nah, di zaman mereka penanggalan adalah tahun 2000-an. Jadi mereka itu dari masa depan Pak. Oh, masa depan? Dilihat dari pakaianmu, semuanya memang aneh sih. Kalau itu benar, lantas pakai benda apa kalian kesini? Ini Pak, kami kemari pakai benda seperti penampung air kecil yang berwarna keemasan. Tapi waktu kami jatuh, ternyata benda itu hilang. Aye udah tanyain ke Pak Baim, tapi mereka nggak ngeliat. Sungguh aneh. Lantas, apa itu kelompok Korawa? Di sini tidak ada kelompok yang bernama seperti itu. Kelompok Korawa itu di zaman kami adalah pengacau, Pak. Mereka melakukan perampasan tanah dengan cara-cara sihir. Sungguh sulit dipercaya. Kisana, untuk sementara kami tidak punya jalan keluar untuk kalian. Karena kami tidak tahu di mana kelompok Korawa itu berada. Tapi warga sini akan saya perintahkan untuk berlaku baik kepada kalian. Tenang saja. Waduh, gimana Truk, Gong? Madeki pedah. Buset, kejebak dah kita di kampung ini, Bang. Pak Adung, apa mungkin mereka adalah utusan Tuhan untuk masalah kampung ini? Itu masalah TST. Hah? Apa begitu, Im? Ya. Bisa jadi sih. Begini Kisono. Bagaimana kalau kalian bantu kami menyelesaikan masalah hantu TST yang meneror dan membunuh warga kampung ini? Mungkin apa yang dikatakan Pak Baim ada benarnya. Hah? Waduh, kita bukan utusan Tuhan, Pak. Gimana, Truk? Gong, soal tawaran itu. Jangan, Bang. Jangan hantu lagi dah. Di kampung Tumaritis kan kita sering ketemu yang begituan. Masa di mari kita mesti berhadapan yang kayak gitu lagi? Gimana, Truk? Sebenarnya sih kalau soal hantu kita udah sering ketemu yang begituan, Gong. Reng,
Seharusnya sih udah biasa. Gini aja, mending ajak barter aja, Reng. Kalau kita bisa bantu nyelesain masalah kampung ini, kita minta ke mereka supaya bantu menyelesaikan masalah kita juga. Gimana? Boleh. Gimana Pak Adung? Penawaran dari kami seperti itu. Bisa. Nanti kalau Kisana bisa menyelesaikan masalah di kampung ini, akan kami berikan 3 ekor kuda dan akan kami tulis surat permohonan bantuan kepada kerajaan Salakanegara. Mungkin raja di sana lebih banyak tahu soal masalah kalian. Bagaimana? Baik Pak. Maaf sebelumnya, kalau boleh kami tahu bagaimana ceritanya hantu Teh Esti itu bisa meneror dan membunuh warga kampung ini, Pak. Jadi begini ceritanya Kisana. Dulu di kampung ini ada salah seorang wanita yang dianggap gila. Warga kampung menyebutnya Teh Esti. Mereka menemukan Teh Esti di hutan bersama salah satu wanita yang tertombak di bagian punggungnya. Warga pun mengaraknya lalu memasungnya. Teh Esti pun semenjak itu hidup dalam pasungan. Namun beberapa hari yang lalu, warga menemukannya bunuh diri dengan kepala terpenggal. Setelah itu, mulailah Teh Esti meneror warga. Bahkan beberapa orang sempat menjadi korban keganasannya. Jadi begitu ceritanya Kisana. Buset, berarti tuh hantu serem banget Bang. Buntung kepalanya. Nah, betul Kisana. Hantu itu meneror warga sini tanpa kepala. Namun ketika warga dengan sigap melarikan diri, di tempat lainnya muncul kepalanya Teh Esti itu. Waduh, bisa-bisa kita juga menjadi korban keganasannya, Reng. Bentar Truk, Gong. Sepertinya ada yang janggal dengan cerita ini. Menurut gue, sulit orang yang terpasung memotong kepalanya sendiri sampai putus. Kalaupun mau bunuh diri, menggorok lehernya aja kan udah cukup. Gak perlu sampai putus segala. Bener juga sih, Reng. Terus apa kesimpulan lu? Maaf Pak Adung, menurut Aye kenapa hantu Teh Esti itu meneror warga? Itu sebab Teh Esti matinya dibunuh, bukan bunuh diri. Jadi hantu itu tidak akan pernah berhenti meneror sampai ketemu siapa pelakunya. Oh, kenapa Kisana bisa berpendapat seperti itu? Begini Pak, sebab menurut Aye, kondisi orang terpasung itu sangat sulit untuk memenggal kepalanya sendiri. Kalaupun Teh Esti mau bunuh diri, kenapa tidak menggorok lehernya aja? Padahal dengan cara seperti itu juga sudah mati. Kenapa sampai kepalanya terpenggal? Masuk akal juga Kisana. Jadi hantu itu sampai saat ini terus meneror warga karena tidak pernah menemukan siapa pelakunya. Begitu ya Kisana? Nah, benar tuh Pak. Dan kenapa hantu itu tidak pernah menemukan pelakunya? Sepertinya soal ini ada yang mengganjal Pak. Mungkin ada yang kelewat dari cerita kematian Teh Esti itu Pak. Oh iya Bang, ada yang kelewat. Teh Esti diketemukan warga waktu itu mati selain dalam keadaan kepala terputus, dia juga mati dalam keadaan tertutup dan terikat matanya. Nah, benar tuh Kisana. Saya lupa tadi memberitahukan soal itu. Pantas aja. Jadi hantu itu tidak tahu siapa yang membunuhnya. Begitu Pak. Makanya dia terus-menerus meneror warga kampung ini dan mencari siapa pembunuh dirinya. Oh, begitu ya Kisana. Pantas saja. Ya udah Pak, kami permisi dulu ye. Kami akan coba atasin masalah kampung ini. Doakan mudah-mudahan berhasil ye. Baik. Saya doakan semoga kampung ini aman kembali. Gak nyangka ya, ternyata Teh Esti mati dibunuh. Kirain saya bunuh diri. Wah, warga kampung ini berarti salah semua perihal kematian Teh Esti. Betul Pak, dan menurut Aye, Teh Esti itu dibunuh sebab Teh Esti tahu dan melihat pelaku pembunuhan wanita di hutan itu yang ditombak punggungnya. Akibat warga salah memperkirakan Teh Esti, semua jadi kacau ya Bang. Iye, betul Pak. Oh iye, Pak Baim, maaf sebelumnya. Bisa nggak ye kita cari benda kami yang hilang itu? Masih penasaran Aye, kok bisa hilang ye? Bisa. Ayo kita ke sawah yang kemarin kalian jatuh di sana. Rip, kita ke sawah yang kemarin abang-abang ini jatuh dulu ya. Siapa?
Di sawah inilah kalian kemarin jatuh, Bang. Kemarin kami tidak melihat sih ada benda yang jatuh di sekitar sini. Mungkin karena benda itu kecil, Pak. Ya, kira-kira sekepalan tangan lah. Maaf, Pak. Bagaimana kalau kita cari di sekitaran sini? Mungkin benda itu masih ada. Boleh. Kemarin saya sama Arif juga belum coba mencari benda itu di sekitaran sini, Bang. Ya, mudah-mudahan aja masih ada. Ya, maklum lah, Pak. Namanya juga Bapak nggak tahu. Truk, Gong, ayo kita berpencar cari benda itu. Oh, Pus. Gus, jangan bilang pakai kata itu, Truk, di sini. Siap, Reng. Oke dah. Di mana ye pusaka cupu manik Asdagina jatuhnya? Dari tadi muter-muter kagak ketemu juga. Bang? Hah? Siapa tuh ye yang manggil gue? Bang, saya di belakang. Eneng, ada apa ye? Kemari, Bang. Ada apa, Neng? Abang nyari apaan? Oh, ini, Neng. Aye nyari benda yang bentuknya kayak tempat minuman dan warnanya kuning emas. Yang seperti kendi kah, Bang? Nah, iya tuh, bener, Neng. Emangnya Neng tahu? Enggak sih, Bang. Kendi kan emang dipakai sebagai tempat minum di sini. Gue kirain tahu. Bang, abang kok pakaiannya berbeda dengan warga kampung ini? Emangnya abang siapa? Dan dari mana? Aye sebenarnya bertiga, Neng, sama saudara-saudara Aye, dan kami semua dari masa depan. Nah, benda yang Aye cari itulah yang membawa kami kemari. Sebab kami ditugaskan untuk mencari senjata yang bisa mengalahkan kelompok Korawa. Kelompok Korawa itu di zaman kami pengacau dan juga ahli ilmu sihir. Begitu, Neng. Terus udah ketemu, Bang, senjata penakluk Korawa itu? Katanya kepala dusun sih gak ada di mari mah kelompok Korawa itu, Neng. Malah kita-kita ditugasin buat nyelesain masalah teror hantu TST sama tuh kepala dusun. Iya juga sih, Bang. Di kampung ini memang tidak ada yang namanya kelompok Korawa. Tapi kalau abang bisa menyelesaikan tugas dari kepala dusun itu, saya siap bantu mencari benda yang hilang itu. Yang bener, Neng. Wah, makasih ye. Oh iye, kenalin, Neng. Nama Aye Gareng. Nama Neng siapa? Nama saya Yuli, Bang. Gimana, Bang? Ketemu nggak bendanya yang hilang itu? Enggak, Pak. Lu gimana, Gong? Ketemu nggak? Enggak, Bang. Noh, Bang Petruk, kali aja ketemu. Gimana, Truk? Ketemu kagak? Enggak juga, Reng. Bang Arif, gimana? Ketemu kagak bendanya? Sama, Bang, nggak ketemu. Ya udah, nanti kita bisa cari lagi. Karena udah siang, kita pulang aja dulu makan siang. Nanti habis makan kita lanjut cari lagi. Sama nanti malam kalian bisa ikut kita jagain kampung ini. Karena biasanya hantu TST muncul di malam hari. Bukan begitu, Rip? Iya, Bang. Tapi kita nggak berani kalau ketemu hantu itu. Karena kita bisa jadi korban berikutnya. Ya udah dah, Pak. Makasih ye atas bantuannya. Sama-sama, Bang. Dari tadi siang sampai sore muter-muter keliling kampung, kagak ketemu juga tuh benda Pus. Ingat, Bang. Oh iya. Sorry Gong. Pak Baim, tadi siang waktu kita mencari benda yang hilang itu di sawah, Aye sempat ketemu sama perempuan yang bernama Yuli. Pakaiannya sih sama dengan kebanyakan perempuan di kampung ini. Tapi bawahannya sepertinya celana kebanyakan laki-laki di kampung ini. Dia mengatakan akan ikut mencari benda yang kami cari itu. Kalau kita dapat menyelesaikan masalah hantu TST. Sepertinya Yuli punya hubungan dengan TST. Yuli? Benar sekali, Bang. Mereka adalah bersaudara. Yuli adalah adiknya TST. Mereka adalah yatim piatu. Dua-duanya merupakan warga yang aneh emang. Kakaknya gila. Dianya agak kelaki-lakian. Sungguh miris. Iya, Bang. Semenjak kakaknya mati,
Yuli keberadaannya tidak ketahui warga. Katanya sih dia tinggal di tengah hutan. Pak Baim, daripada kita luntang-lantung nih malam, gimana kalau Pak Baim sama Bang Arif antar kita ke tempat TST di Pasung? Gimana Pak? Hah? Waduh, horor Reng. Hi, serem Bang. Truk gong, kalau kita nggak secepatnya menyelesaikan teror hantu itu, kita akan terus terjebak di kampung ini. Iya juga sih Bang. Terpaksa dah kalau gitu. Bismillahirrohmanirrohim. Ya udah, ayo Bang kita ke sana. Buset, tempatnya ternyata jauh dari lingkungan warga ye. Iya Bang, TST selain dipasung juga dikucilkan dari warga. Tega amat dah warga mari. Kalau aja ada dokter atau psikiater di mari, mungkin TST bisa diobatin ye penyakitnya. Hah? Apaan tuh dokter dan psikiater Bang? Itu adalah orang yang bisa mengobati penyakit Pak. Kalau zaman Bapak sekarang mungkin dukun atau tabib. Wah, di kampung ini segala penyakit yang mengobati ya diri sendiri. Atau kalau anak-anak ya orang tuanya sendiri Bang. Karena warga sini rata-rata tahu khasiat daun dan rempah-rempah yang tumbuh di kampung ini. Buset, masih primitif banget ya Reng. Ya, begitulah Truk. Kita udah sampai nih Bang. Masya Allah, ini mah kandang kambing Reng. Udah, ayo Pak kita masuk. Ayo. Ini dia tempat TST dipasung Bang. Bentar Pak, ada sesuatu yang aneh di tanah itu. Apa itu Bang? Ini dia Pak, potongan kain ini kan bukan punya perempuan warga sini. Tentunya bukan juga milik Teh Esti. Kain ini juga pasti bukan punya laki-laki warga sini. Sebab coraknya lain. Potongan kain ini adalah bukti kuat siapa pembunuh Teh Esti dan perempuan yang dibunuh dengan tombak itu. Wah, betul juga. Kain itu juga yang menutupi dan mengikat mata Teh Esti. Cocok sekali. Besok kita gali kuburan Teh Esti dan kita cocokkan kain ini dengan kain yang menutupi mata Teh Esti. Jika cocok, kita serahkan kain itu kepada kepala dusun dan kita minta keadilan kepadanya. Siap Bang. Brengsek, gara-gara nungguin utang orang jadi pulang larut gini. Sialan juga tuh si Topan. Mau menghindar rupanya dia. Untungnya gua sabaran. Hah, hantu TST. Mending gua buru-buru kabur. Mau kemana kau? Mati kau sekarang. Jangan tolong. Tolong. Hah? Ada orang minta tolong Bang. Ayo kita samperin Pak. Hah? Ujang? Ngeri Bang. Udah, lu jangan takut. Kita pan rame-rame. Tunggu Teh, jangan kau sakitin orang itu. Kami tahu siapa pelaku orang yang membunuhmu. Siapa kau? Di mana dia? Perkenalkan, Aye Gareng dan ini saudara-saudara Aye. Kami anaknya Babe Semar. Kami adalah orang yang jatuh dari langit. Percayakan kepada kami, biar hukum adat kampung ini yang berlaku. Kalian juga mesti mati. Nah, Pak Baim. Kak, tunggu, berhenti. Kau Yuli, adikku. Sudah cukup, Kak. Semuanya sudah berakhir. Kita mesti berterima kasih kepada orang itu. Mungkin dia adalah utusan Tuhan buat keadilan kita. Sekarang kembalilah ke tempatmu semula. Gimana Pak keadaannya? Lumayan Bang. Makasih Yeyul, engkau telah menyelamatkan kami.
Selamat siang, Pak. Selamat siang juga, Im. Gimana hasil pencarian kalian? Apa sudah ketemu tersangka pembunuhan Esti itu? Bang Gareng, silakan melapor. Baik Pak Baim, jadi begini Pak. Tadi malam kita semua mengecek tempat TST dipasung dan kita menemukan kain ini. Lalu tadi pagi bersama warga kampung Cibeduk, kita bongkar kembali kuburan TST dan kita cocokkan dengan kain ini. Ternyata hasilnya cocok dan kita ketahui bersama corak kain itu bukanlah corak kain kampung sini. Kesimpulan Aye sih, orang yang memakai corak kain inilah pembunuh TST dan juga pembunuh perempuan yang tertombak itu. Corak kain itu adalah corak kain dari kampung sebelah. Sudah pasti. Baiklah, nanti aku akan sampaikan masalah ini kepada kepala dusun kampung sebelah. Kebetulan saya dan kepala dusun kampung sebelah kenal baik. Sekarang biar saya dan dia yang akan mengurusnya. Terima kasih Kisana. Oh iya Pak, sekarang gimana dengan masalah kita? Tenang saja. Pak Baim, tolong siapkan 3 kuda buat saudara jauh kita ini. Sementara itu, aku akan buatkan surat permohonan bantuan kepada kerajaan Salakanagara di barat. Siap Pak. Alhamdulillah, akhirnya kita bisa juga pergi mencari senjata penakluk Korawa itu. Jangan lupa Bang, benda punya kita yang hilang itu kan belum ketemu. Waduh, iya juga dapat senjata penakluk itu, tapi kagak bisa pulang juga percuma. Terus gimana dong Gong, Reng? Kita tanyain Yuli aja Gong, Truk. Dia kan yang paling tahu seluk-beluk kampung ini. Kali aja dia udah nemu. Ayo dah, mudah-mudahan aja ketemu tuh Pus. Pak Baim, sebelum pulang kita mampir dulu ke tempat di mana Aye ketemu sama Yuli kemarin. Baik Bang. Nah, di tempat ini nih kami ketemu kemarin Pak. Terus, mana dia Bang? Bentar, Aye panggil dulu ya Pak. Kali aja dia kagak jauh dari sini. Yuli. Bang. Lah, lu di situ Yul, nangkring di pohon. Hehehe, iya Bang. Alhamdulillah Yul, Pak Kepala Dusun sudah merespon laporan kami dan akan segera diproses masalah kakak lu itu. Nah, siang ini kami mau pergi ke barat, ke kerajaan Salakanagara. Cuman Pan, kami belum nemu benda yang kami cari itu. Lalu gimana? Udah nemu belum? Tenang Bang, ini bukan. Hah? Iya Yul, bener ini. Lu nemu di mana? Benda itu aman Bang, di tangan saya. Hah? Jadi selama ini benda ini dipegang sama lu Yul? Hehehe, iya Bang. Madeki pedah, dari kemarin aja dah kalau tahu kayak gini mah. Kenapa lu kagak kasih? Maaf Bang, bukannya saya tidak mau kasih. Tapi saya mau memastikan apa kalian bisa menyelesaikan teror hantu kakak saya yang butuh keadilan. Tapi lu bikin kita susah semuanya. Mana nyari sampai keliling-keliling kampung lagi. Udah. Ya udah, terima kasih Yul. Pertemuan ini juga sebagai ucapan selamat tinggal. Dan semoga kita bisa bertemu lagi suatu saat nanti. Iya Bang, sama-sama. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Abang. Karena kalian kakakku sekarang mendapat keadilan. Semoga arwahnya tenang di sana. Nah, surat pengantar sudah saya buat. Kalian pergilah ke barat. Jika kalian menemukan perkampungan, kalian bisa tunjukkan surat ini. Niscaya, kalian akan ditunjukkan arah jalannya. Semoga kalian selamat sampai tujuan dan menemukan apa yang kalian cari di sana. Terima kasih Pak Kepala Dusun. Terima kasih Pak Baim. Kami izin pergi dan berangkat ke sana. Jangan lupa, sekembalinya kalian ke tahun 2000-an, salam buat Babe Semar dari saya, Pak Baim. Salam dari saya juga ya Bang. Siap Bang Arif, nanti Aye salamin dah.
Bang Gareng, tunggu. Hah, Yul, kenapa lu ngikutin kita? Warga kampung Cibeduk sudah lama sekali tidak mau menerimaku, Bang. Satu-satunya tempatku sekarang adalah bersama Abang. Hah? Duh, Neng, kenapa pakai ngikut sih? Berbahaya ikut kita mah, Neng. Tidak apa-apa, Bang. Yuli janji tidak akan menyusahkan Abang. Duh, gimana ye? Ya udah dah, tapi lu tetap deket-deket kita ya, Yul. Jangan jauh-jauh dari kita. Baik, Bang. Makasih ya sudah mengizinkan Yuli ikut sama Abang. Yah, mau gimana lagi? Masa mau gue suruh pulang? Bang, Bang Gareng ada apa? Kenapa bengong begitu? Ah, nggak ada apa-apa kok, Neng. Hari sudah semakin sore. Kita cari tempat istirahat dulu aja deket-deket mari. Kasihan juga nih kuda lari terus dari tadi. Sekalian kita sholat asar dulu. Tapi di mana, Reng? Kita pan lagi di hutan. Emangnya ada semacam musola di mari? Ah, adik-adik aja nih Bang Petruk nyari musola di hutan. Kita cari sungai aja, Truk. Gong, deket-deket sini. Yul, lu tahu nggak sungai deket-deket sini? Oh, ada, Bang. Mari ikut saya. Asik, makan ikan kita, Bang. Tangkap sendiri ya, Gong. Hah? Kok gitu sih, Bang? Oh iya, Bang, kalian itu asalnya dari mana sih sebenarnya? Terus masa depan itu seperti apa sih, Bang, nanti? Ya, mulai dah tuh pertanyaan yang bercabang. Lu yang balesin ya, Reng. Ayo diem aja dah. Begini, Yul. Di masa depan itu, kendaraan yang kita tunggangin sekarang ini nanti akan berubah menjadi benda mati yang terbuat dari logam. Dengan bantuan bahan bakar seperti api di zaman ini, logam itu bisa bergerak dan berjalan. Wah, bisa gitu ya, Bang? Di masa depan itu juga nanti ada benda yang dapat menampakkan gambar yang bergerak, sehingga tampak seperti hidup. Fungsi benda itu untuk hiburan, Yul. Kita bisa melihat adegan-adegan seperti silat ataupun drama percintaan di benda itu. Iye, namanya TV. Berarti kita bisa melihat manusia ya, Bang, di benda itu? Kok bisa ya, Bang, manusia masuk ke benda itu? Iye, Yul, manusia itu nggak masuk ke benda itu, tapi direkam oleh suatu alat, kemudian hasil rekaman itu dimasukkan ke benda itu. Oh, gitu. Terus? Di masa depan nanti juga ada komunikasi jarak jauh, Yul. Jadi kita bisa ngobrol dari kejauhan, bahkan melintasi pulau. Iye, namanya HP. Hah? Kok bisa sih, Bang? Truk, coba lu keluarin HP lu. Gue pinjem dulu. Nih, Reng. Benda inilah yang nanti akan menjadikan alat komunikasi jarak jauh, Yul. Bahkan tidak hanya itu. Dengan benda ini juga kita bisa menangkap gambar, gerakan, dan lain-lainnya. Bahkan benda ini juga memuat semua informasi yang kita butuhkan. Luar biasa ya, Bang. Benda sekecil itu bisa memuat semuanya. Boleh dicoba nggak, Bang? Saya jadi pengen tahu. Bentar. Oke, Yul, siap-siap. Berikan pose terbaik lu. Oke, sudah nih, Yul. Coba lu lihat. Hah? Bisa gitu ya, Bang? Wajahku tertangkap di benda itu. Luar biasa. Betul, Yul. Tetapi dari semua yang abang ceritakan tadi, ada sisi negatifnya, Yul. Hah? Apa betul, Bang? Nampaknya tidak semua itu baik ya, Bang? Betul. Ingat, Yul. Ada sesuatu yang diberi, pasti ada sesuatu pula yang diambil. Ini nih, ilmu tingkat tinggi, Gong. Kita mah ho aja, Bang. Pendidikan kita pan lebih rendah dari Bang Gareng.
Hehehe, iya Gong. Jadi begini Yul, Truk, Gong. Maksudnya kita semua di masa depan telah diberi kemudahan dalam berbagai hal, tapi dari semua kemudahan itu ada yang diambil, yaitu kesehatan, kerajinan, semangat, sosialisasi antar sesama, murah hati, dan perbuatan baik. Misalnya Bang? Misalnya aja dengan semakin mudahnya kita pergi dari satu tempat ke tempat lainnya, itu berarti akan semakin sedikit kita menggunakan kaki untuk melangkah. Itu berarti kesehatan kita akan semakin rentan dan mudah terkena penyakit. Misalnya lagi, dengan alat sekecil ini, semua informasi dan hiburan bisa kita dapatkan. Itu berarti kerajinan kita akan semakin terkikis, sehingga menjadikan kita seorang pemalas. Dan juga dengan alat sekecil ini akan membuat sosialisasi antar sesama akan semakin jarang kita lakukan, karena setiap hari kita terbuai dengan benda ini. Begitu pula ketika ada berita beberapa orang yang bermewah-mewahan dengan harta, kita pun akan terbuai dan merasa iri dengan apa yang mereka milikin, sehingga perbuatan baik semakin lama akan semakin menghilang. Wah, bener juga ya Bang. Pinter ya si Gareng. Siapa dulu Bang? Kakak kita pan? Ye. Udah ye Yul, kalau diterusin nanti ceritanya malah makin panjang. Ini udah sore, sekarang kita lanjutin aja perjalanannya ye. Bang Gareng udah bete tuh, males jawabnya. Gue kata juga apa Reng, kalau dijawab bakalan semakin panjang. Udah, lu aja yang males jawab. Ayo dah kita lanjut. Ada korban baru nih, lumayan buat santapan malam ini. Akan gue kuntit sampai mereka lengah, lalu gadis itu akan gua bawa. Wah, ini kampung apa lagi ye? Sepertinya ini kampung Bengkung Bang. Kampung Bengkung? Keadaan gak memungkinkan untuk meneruskan perjalanan. Kita kudu nyari tempat aman buat tidur nih malam, sama buat makan. Soalnya kayak mau turun hujan juga cuacanya. Iya juga sih Reng, kita coba keliling-keliling aja Reng. Siapa tahu nemu warung pan, biasanya ada makanannya tuh di depan rumah. Iya juga, ya udah dah, ayo dah. Udah lapar nih perut gue. Wah, warung di mari antik banget ya Bang. Serasa kalau benda-benda di sini dibawa pulang, ntar kalau dijual bakal berlipat-lipat harganya. Iya ya Gong, nanti coba dah kita minta ke mereka, terus kita bawa pulang dah. Lumayan kan? Hehehe. Ide bagus tuh Bang. Shh, jangan macem-macem lu pade. Oh iya, permisi Bu. Ibu tahu arah jalan kerajaan Salaka Negara nggak? Kira-kira masih jauh nggak Yi? Oh, kerajaan Salak Negara. Ya, masih lumayan jauh lah Bang. Perjalanannya masih 2 harian kalau menggunakan kuda. Nanti abang pun harus melewati beberapa desa lagi untuk bisa sampai ke sana. Yah, bakalan ada masalah lagi dah ini mah. Jangan ngomong gitu Gong. Oh iya, dari tadi ayah hampir nggak lihat perempuan di kampung ini. Ade apa ya Bu? Iya juga ya Reng. Jadi di kampung kita ini sering terjadi penculikan Bang oleh manusia harimau. Dia selalu mengincar anak gadis desa ini dan dibawa ke Lembah Wilis. Sampai saat ini pun penculikan itu masih terjadi Bang. Lembah Wilis itu di daerah mana ya Bu? Itu daerah utara Bang. Di sana ada lembah dan orang-orang desa enggan ke tempat itu
Karena kabarnya manusia harimau menguasai lembah itu. Waduh, gimana nih Bang? Kita pan bawa Yuli. Bu, maaf nih. Apa kita boleh bermalam di sini untuk jaga-jaga dari manusia harimau itu? Boleh Bang. Kalian boleh bermalam di sini. Silahkan pakai kamar yang ada di mari. Itu ada 2 kamar. Bisa kalian bagi. Sementara ibu pulang ke rumah ibu. Wah, makasih ya Bu. Sama-sama Bang. Reng, lu kan kemarin udah ditinggal sama si Elizabeth. Sekarang mumpung ada si Yuli, mending lu gebet dah buruan. Perasaan gue juga dia suka sama lu. Ah, adik-adik aja lu Truk. Udah, sekarang waktunya tidur. Besok pagi-pagi sekali, selepas sholat subuh, kita mesti berangkat lagi. Ya, Reng, itu nasihat gue sama lu. Serah dah kalau lu nggak pakai juga. Tapi feeling gue sih, dia naruh hati sama lu. Reng. Ya, lu dikasih tahu malah ngorok duluan. Udah Bang. Udah waktunya tidur. Tolong! Ring! Waduh, suara ini Yuli Gong. Truk. Cepet Reng, kita periksa. Woi, mau dibawa kemana Yuli? Ya. Waduh, Bang, dia bawa Yuli. Ayo cepat, kejar Truk, Gong. Gue mesti cepat-cepat nih sebelum mereka mendahului gua. Mampus dah, kita kehilangan jejak manusia harimau itu. Malam ini dapat lagi, jadi makin kaya dan awet muda gua. Untung tadi gua sempat melihat mereka datang ke kampung ini membawa gadis perawan itu. Mereka pasti orang baru di sini. Dasar bodoh. Aduh, gimana nih Reng? Mana kita kagak ada senter, gelap-gelapan begini jadinya. Sabar Truk, sabar. Jangan panikan dulu. Lu inget gak yang dikatakan ibu warung itu tadi? Apa emangnya Bang? Ayo lupa. Ye, lu kebanyakan makan sih Gong tadi. Emang Bang Petruk inget? Enggak. Sama aja lu Bang. Udah, kok malah ribut. Ibu itu bilang kalau persembunyian manusia harimau itu di Lembah Wilis. Kita langsung aja ke sono yuk. Wah, iya juga ya Reng. Gue kagak denger kalau ibu itu ngomong kayak gitu. Ya udah, ayo kita ke sana. Keburu manusia harimau itu berbuat apa-apa sama si Yuli. Baiklah, barat mengarah ke sana. Kita jalan terus aja. Ayo Truk, Gong. Siap. Tinggal ambil kembang 7 rupa dan air, lalu tuangkan darah persembahan ke air itu. Langsung dah aku kaya. Wah, itu dia manusia harimaunya. Ada yang punya rencana nggak buat ngelepasin si Yuli? Gini aja Reng, gue yang mancing itu makhluk keluar. Nah, terus pas udah di luar, Bagong langsung sergap dari atas gua pakai kapak. Lu bacok dah tuh harimau. Terus lu selamatin dah tuh si Yuli Reng. Gimana Gong? Lu bisa nggak? Bisa Bang, aman. Ya udah, ayo mencar. Siap Bang. Woi, makhluk purba, ini lu. Siapa lu? Berani-beraninya lu datang ke tempat gue. Gak usah banyak omong lu. Sini lawan gue. Nantangin lu ya. Hah? Lompat Gong.
rasain nih kapak modern. Ya. Pergi kau dari situ. Ya. Aduh. Ya. Rasain nih. Ya. Ya. Belum nyerah juga lu. Terima nih. Ya. Untung tepat waktu lu, Bang. Sekarang makhluk ini nggak akan pernah mengganggu gadis-gadis kampung itu lagi. Tuh makhluk bakal hidup lagi nggak, Ireng? Moga-moga aja enggak, Truk. Nggak di zaman kita sama zaman ini semuanya serba serakah ya, Bang. Yah, begitulah manusia, Gong. Kita kudu menahan nafsu kita. Karena itulah musuh manusia sebenarnya. Jangan sampai kita diperbudak oleh hawa nafsu duniawi. Ya udah, ayo kita balik lagi ke warung ibu itu. Ayo dah, mata gue juga udah sepet nih. Terus si Yuli gimana nih, Bang? Kita gotong lah bareng-bareng. Hah? Ya, capek lagi nih mah dudunya. Sabar, Bang. Di sambaran kupu-kupu di helaran kuku bang Gimana nih, Bang? Si Yuli masih belum sadar juga. Apa dia udah diapa-apain ya sama si manusia harimau itu? Tenang, Gong. Dia masih bernapas kok. Gue juga udah cek kalau si Yuli kagak ada bekas luka apapun. Syukur dah kalau gitu. Terus sekarang gimana ya, Reng? Mau nggak mau sih nunggu si Yuli siuman, Truk. Kita nggak bisa ninggalin dia. Lagian kampung Cibeduk pan udah jauh. Mana perjalanannya 2 hari lagi. Makin lama dah ini. Kira-kira ada manusia hewan apa lagi ya, Bang, di luar sono? Ayo jadi takut kalau keluar malam-malam di zaman ini. Ya, kita berdoa aja, Gong. Minta perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari bahaya binatang-binatang buas. Kan zaman ini binatang buas masih pada banyak. Belum ada yang punah. Iya juga sih. Reng, kita sarapan pakai apa pagi ini? Kita beli di warung ini aja, Truk. Kali aja pagi-pagi masakannya udah pada jadi. Kalau masih tutup, gimana dong, Reng? Udah, yang penting kita tanyain aja dulu sama itu ibu-ibu warung. Oh, Bang. Setuju aja. Ya udah, kalian keluar duluan, beresin dagangan ibu warung, biar gue yang jagain si Yuli. Ini kan bunga kantil, kok Yuli punya ginian ye? Bunga ini pan buat praktek dukun. Apa jangan-jangan si Yuli yang ngebangkitin hantunya kakaknya sendiri ye? Aduh, loh Bang, saya di mana? Tenang Yul, kita udah aman di rumah ibu warung. Lu kalau masih nggak enak badan, istirahat aja. Nanti kalau udah enakan, kita bisa langsung berangkat. Yang lain di mana, Bang? Semuanya baik-baik aja kan? Iya Yul, adik-adik gue aman kok. Lagi pada di luar nanyain sarapan di warung. Makasih ya Bang, udah nolongin saya. Sama-sama Yul, emang udah jadi kewajiban kita untuk saling menolong satu sama lainnya. Ya udah, kita susul adik-adik aja yuk. Kalau udah enakan badannya. Iya, Bang. Bu, kita pamit dulu ye. Makasih udah memberikan kami tempat untuk istirahat. Oh iye, untuk dinding yang jebol itu maafin kita. Soalnya semalam ada manusia harimau yang nyulik si Yuli. Untung aja dia bisa kita tanganin. Hah? Syukur deh Bang. Gimana dengan manusia harimau itu? Soal dinding yang jebol, biar nanti diperbaiki oleh suami saya. Yang penting, kalian selamat dari manusia harimau itu. Saya udah senang. Alhamdulillah Bu, harimau itu sih sepertinya udah mati. Soalnya udah ayah tusuk pakai golok ini. Jadi ibu dan warga kampung ini sekarang bisa tenang. Karena manusia harimau itu sudah kami kalahkan. Oh, kalau gitu biar ibu sampaikan nanti kepada kepala dusun.
Terima kasih ya Bang, sudah membantu kami dalam menangani manusia harimau itu. Iya Bu, sama-sama. Kalau gitu kami permisi dulu ye. Iya Bang, hati-hati di jalan. Ayo mau kencing nih Bang, berhenti dulu. Iye Gong, sekalian dah kita istirahat di mari. Yul, gue mau tanya nih sama lu. Tadi gue nemu bunga kantil di kain lu. Itu kan bunga untuk menyihir. Kok lu bisa punya bunga itu? Itu bukan punya saya Bang. Mungkin kebetulan nempel di kain saya waktu saya diculik manusia harimau itu. Udah, lu ngaku aja Yul. Apa jangan-jangan lu yang menjadi penyebab hantu TST ngelakuin teror di kampung Cibeduk itu buat balas dendam ke warga? Wah, beneran Yul. Lu yang ngebangkitin arwah TST buat balas dendam. Parah dah. Enggak Bang, saya bersumpah bunga itu hanya menempel di kainku saja. Saya tidak membangkitkan kakakku Esti untuk balas dendam ke warga. Udah Yul, lu gak bisa bohong ke kita-kita. Kita udah berpengalaman soal beginian di masa depan. Babe aye sesepuh kampung Tumaritis, ngerti soal ginian. Ingat kata gue ye Yul, kita sebagai manusia jangan pernah dendam antar sesame. Apalagi sampai membunuhnya, gak baik. Hal itu juga tidak akan menyelesaikan masalah. Yang ada akan timbul masalah baru. Sama seperti rantai kejahatan. Ketika kita dendam ke orang lain, maka orang lain itu akan dendam juga ke kita. Begitu seterusnya, kagak pernah selesai-selesai kalau dendam mah. Iya Yul, jangan-jangan lu ikut kita karena lu takut kalau semuanya nanti kebongkar sama warga Cibeduk. Terus lu dapat hukuman, betul nggak? Oh Yul, kalau mau nyelesain masalah tuh kita harus selesain secara kemanusiaan. Nggak boleh sampai membunuh gitu. Iya Bang. Ya udah, ayo kita lanjutin lagi perjalanannya biar cepet sampai. Masih jauh nggak Yereng? Masih Truk, kita pan baru berangkat nih pagi. Paling cepet juga bilangnya 2 hari kata ibu warung itu kemarin. Ya sakit dah nih punggung naik kuda goyang-goyang gini Reng. Tahanlah Truk, kita juga kan sering berhenti buat istirahat. Nanti juga kita berhenti lagi buat zuhur. Sekalian tangkap ikan buat hemat bekal kita. Iya tuh, bener. Ya udah dah, mau gimana lagi? Gara-gara Korawa sialan itu, lihat aja kalau udah ketemu. Mau lu apain Bang? Waktu itu aja sampai Bang Gareng harus nginep di rumah elu. Ye, awas lu ye Gong, ngatain gue lu. Hormatin kakak lu ini kek dikit. Kecelen ye.
kita camping di mari? Aman Truk, tadi pan kita udah keliling. Harusnya sih nggak ada apa-apa. Palingan juga serangga-serangga kecil. Nanti kalau ada siluman lainnya gimana Reng? Apa mau jaga tiap jam? Udah nggak usah. Sekeliling juga nggak ada hewan besar. Tenda ini juga terbuat dari ranting dan dedaunan. Udah tidur. Besok pagi abis subuhan kita langsung lanjut jalan. Iya Reng. Wah, kerajaan dulu kayak gini ya Bang ternyata. Iya ya Gong, antik gini kita keliling-keliling dulu Reng. Iya Truk, sekalian cari makanan di mari. Aduh. Waduh Bang, orang itu muntahnya darah Bang. Cepet Truk, Gong, tolongin. Bang, tolongin saya. Bapak-bapak, apa di sini ada yang tahu rumahnya tabib atau dukun? Saya tahu. Kalau begitu panggilin dia dan bawa ke rumah orang ini cepat ya. Baik Bang. Ayo Bang, bawa warga ini ke rumahnya. Iya Yul, ayo Truk, Gong. Siap Bang. Kok aneh ya? Sudah saya periksa, tapi tidak ada penyakit atau apapun. Keadaan fisiknya normal. Apa Pak Dani makan sesuatu tadi? Terus gimana, Kek? Coba biar saya yang periksa, Pak. Emang kamu bisa? Biarkan saya mencobanya dulu, Kek. Baiklah kalau begitu. Ada apa kau memanggilku, Yuli? Aku ingin engkau mencari dalang orang yang menyihir Bapak ini. Tak lama lagi, aku akan menguasai kerajaan Salakanagara dengan ilmu yang kumiliki. Aku akan membuat semua warga kerajaan terkena penyakit dan akan menyembuhkannya. Setelah itu, aku akan jadi penyelamat atas penyakit itu dan akan diundang ke dalam kerajaan. Baru aku akan melakukan eksekusi pada raja. Woi, hentikan itu. Hah? Siapa kau? Kenapa kau bisa datang ke wilayahku? Itu bukan urusanmu.
Sekarang kau hentikan sihirmu atau kau akan menyesal. Kau kira aku akan mau menurutimu? Akan kutunjukkan kekuatanku yang kumiliki. Ya! Sepertinya kau memaksaku untuk mengeluarkannya juga ya Pak Tua. Mari kita lihat dasar makhluk aneh. Ya! Cuma segini kekuatanmu. Rasakan ini. Ya! Aku akan mengakhiri semua yang telah kau perbuat. Ya! Siapa kau? Kenapa kau memiliki kekuatan sebesar itu? Perutku sudah tidak sakit lagi, Bib. Hah? Bagaimana kamu melakukannya? Terima kasih ya, sudah menyembuhkan saya. Sebagai balasannya, kalian bisa bermalam dan makan di rumah saya ini. Sama-sama, Pak. Apa yang kau lakukan tadi? Aku lihat kau hanya seperti merapal. Tidak, Kek. Aku hanya meminta doa kepada Tuhan agar Bapak ini dapat disembuhkan. Oh, jadi seperti itu. Ya udah, kalau begitu berarti saya pamit pulang dulu ya, Pak. Nanti jika ada sesuatu kabari saja saya ya. Baik, Pak. Terima kasih sudah datang. Yul, sekarang lu udah nggak bisa bohong lagi ke kita-kita kalau sebenarnya lu punya ilmu sihir, sebab lu bisa menyembuhkan penyakit aneh warga itu tadi. Gimana ya, Bang? Sebenarnya sih saya... Kalian di sini. Terima kasih ya sudah membantu saya. Oh iya, kalian mau kemana ya? Pakaian kalian juga tampak asing bagi kami di sini. Ini Pak, kami ingin menghadap ke Raja Salakanegara. Kami ada suratnya dari Kampung Cibeduk. Ini Pak suratnya. Wah, kalian mau ke sana? Ayo kalau begitu saya antar. Wah, makasih ya Pak. Kira-kira jauh nggak ye? Dekat kok Bang, tenang saja. Akhirnya sampai juga kita. Udah, ayo siap-siap. Iya, Reng. Pak Junet, di sini banyak perahu ye. Iya Bang, soalnya pekerjaan utama di sini memang hasilnya dari mencari ikan. Pekerjaan kedua baru udah bertani. Wah, pasti warga sini pada jago-jago berenang ya Pak. Sudah tentu dong Bang. Oh iya, abang-abang ini sebenarnya berasal dari mana? Dan ada keperluan apa bertemu dengan raja kami? Biar nanti saya bantu bicarakan kepada sang raja. Kami sebenarnya dari masa depan Pak. Tapi kami jatuh di Kampung Cibeduk karena kepala dusun sana tidak bisa memberikan jalan keluar kepada kami. Jadi kami diarahkan kemari. Masa depan? Bisa jadi juga. Sebab pakaian kalian memang berbeda dari kebanyakan orang-orang sini. Lalu kenapa kepala dusun Cibeduk tidak memberikan jalan keluar Bang? Jadi kami kemari karena diutus oleh babeh kami yang bernama Semar untuk mencari pusaka yang dapat mengalahkan Korawa. Begitu Pak.
pusaka yang dapat mengalahkan Korawa. Apa ya itu? Sepengetahuan kami, memang tidak ada yang bernama Korawa itu. Tapi soal nama babeh kalian yang bernama Semar itu, sepertinya tidak asing. Apakah Bapak pernah mendengar nama Semar di sini? Iya betul. Dulu sekali, waktu Bapak masih kecil, waktu orang tua Bapak masih hidup, nama itu pernah disebut-sebut warga sini. Sebab waktu itu ada wabah di kerajaan ini, dan beliaulah yang dapat mengatasi wabah itu. Sepertinya kita mesti ke orang itu, Bang. Soalnya namanya sama kayak babeh kita. Mungkin dia dapat membantu kita. Iya juga ye. Namanya sama kayak babeh kita. Keahliannya juga sepertinya sama kayak babeh. Pak, Bapak tahu di mana orang yang bernama Semar itu tinggal? Wah, kalau soal itu saya nggak tahu, Bang. Soalnya waktu itu kan saya masih kecil. Mungkin raja sini tahu. Sebab dulu sekali yang mengundang orang itu ya dari pihak kerajaan. Oh, gitu ye. Ya udah, Pak. Kita buru-buru dah ke sana. Baik, Bang. Raja salah negara galak gak Ireng? Mana gue tahu, Truk. Nanyanya jangan sama gue. Noh, sama Pak Junet. Hehehe. Bapak itu ada-ada aja. Raja salah negara tuh baik, Bang. Dia berhasil membuat rakyat di sini makmur dan sejahtera. Pokoknya tenang aja. Nanti kalau ketemu dia, saya bantu utarakan maksud kalian. Wah, makasih ya, Pak. Nah, kita sudah sampai pintu gerbangnya nih, Bang. Alhamdulillah, akhirnya sampai juga kita. Iya, Bang. Apa kagak ada ye kendaraan yang nganterin kita sampai mari? Permisi, Pak. Apa Paduka Raja ada di tempat? Ada, Pak. Apa keperluan Bapak ke sini? Ini mereka dari Kampung Cibaduk mendapatkan surat dari kepala dusun di sana untuk menemui Paduka Raja. Baik-baik. Silahkan. Makasih, Pak. Sama-sama. Ayo kita masuk. Asri banget dah nih tempat. Pantesan pada betah tinggal di kerajaan ye. Iya, Bang. Serasa kagak pernah ngerasain susah. Makanya karena itulah orang yang ada di atas kebanyakan pada lalai ngurus rakyatnya. Karena udah sangat nyaman tinggal di istana. Untungnya raja di sini enggak, Bang. Ya, alhamdulillah kalau gitu, Pak. Lah, nih orang ngapain ngalangin jalan? Woi, minggir lu. Kita mau ketemu raja nih. Waduh, Bang Pedro, jangan. Itu. Nah, ini Pak, tolong dibenerin atapnya karena kalau hujan sering bocor. Sekalian gua mau tingkatin lagi nih. Soalnya mau nambah istri. Baik, Paduka. Paduka, ada orang tuh di belakang. Ntar aja dah, biar gua selesain dulu nih perhitungan gua mengenai tempat ini. Biar bini gua yang baru betah tinggal di kamar yang barunya nih. Pak Pedro, jangan sembarangan ngomong. Itu raja. Raja apaan? Masa pakaiannya kayak gitu? Kayak warga biasa aja di mari. Lagian postur tubuhnya juga kagak meyakinkan. Pendek.
Siapa tuh yang ngatain gua pendek? Oh, gua tinggi dibilang pendek. Maaf Pak, adik saya emang kayak gitu. Bercanda dia mah. Ya udah, karena gua raja yang baik, gua maafin. Sekarang ada perlu apa kalian kemari? Ini Pak, mereka dari kampung Cimenduk disuruh kemari karena ada sesuatu hal yang mesti mereka selesaikan di sini. Tapi di kampung Cimenduk, kepala dusun tidak bisa memberikan jalan keluarnya. Baiklah kalau begitu, kita ngobrol aja di dalam. Punggawa, ambilkan pakaianku, cepat. Siap Raja. Bang, ternyata bener dia raja loh. Kagak nyangka ye, gue kirain siapa. Untung dia baik. Abang sih main gertak-gertak aja tadi. Selamat gue. Reng, makasih ye, udah mintain maaf gue tadi. Makanya Truk, hati-hati kalau ngomong. Ya udah, ayo masuk. Sekarang utarakan maksud kalian kemari. Jadi begini Paduka Raja, mereka ini dari masa depan dan diutus Babe Semar kemari untuk mengambil pusaka yang dapat mengalahkan para Kurawa. Di tempat mereka, para Kurawa itu adalah kelompok orang-orang yang menghalalkan segala cara untuk menjarah tanah-tanah di negerinya. Begitu Paduka Raja. Masa depan. Dilihat dari pakaian yang kalian kenakan, memang sepertinya beda dari kebanyakan orang-orang yang ada di sini. Sedangkan untuk kelompok yang bernama Kurawa itu sepertinya di sini tidak ada. Tapi nama bapak kalian mengingatkan gua sama seseorang yang dulu sekali pernah kesini membantu kerajaan Salakan Negara dari wabah. Namanya Abah Semar. Orang itu memang terkenal sakti. Dia juga punya anak-anak yang mirip seperti kalian. Bagaimana kalau saya kirim kalian ke sana? Mungkin Abah Semar bisa membantu kalian. Gimana Bang? Boleh Paduka Raja. Kami sangat senang sekali kalau dibantu ke sana. Baiklah, gua akan kirim kalian ke sana dengan kendaraan roda 4 dan 2 orang prajurit andalan gua. Budi, Tommy, kemari cepat. Siap Paduka. Kalian berdua kawal orang ini dan pastikan sampai rumahnya Abah Semar. Cukup jalan ke arah selatan. Dengan pengawalan dari kalian, masuk desa atau keluar desa pasti akan aman. Dan jangan lupa jika ada apa-apa di perjalanan kalian lindungi orang-orang ini. Baik Paduka Raja. Ya udah, sebelum siap-siap kita makan siang dulu. Ayo kalian ikut gua. Asik, cihuy. Paduka Raja, kami berangkat dulu. Ya udah, kalian langsung berangkat. Keburu malam di jalan. Kalau bisa sampai desa berikutnya kalian sudah bermalam di sana. Baik Paduka Raja. Makasih ya Paduka Raja atas kebaikan yang Paduka Raja berikan kepada kami. Biasa aja, nggak usah berlebihan, Bang Gareng. Oh iya, sampaikan salam ke Abah Semar ya. Baik Paduka. Ha! Luar biasa ye raja kalian Bang Budi. Baik bener. Oh tentu Bang Gareng. Dia adalah Raja Salangka Negara yang berhasil memakmurkan rakyat sini. Kalian berpeganglah dengan erat. Kita akan ngebut ke kampung berikutnya. Hah? Buset.
Bang Gareng, maafin Yuli ya. Dari tadi kok Bang Gareng diemin Yuli sih? Iyalah Yul, itu sebab Yuli nggak mau jujur sama abang. Dan selama ini Yuli menutup-nutupi perbuatan yang Yuli lakukan. Sebenarnya Yuli mau jujur tadi pagi, tapi keburu disela sama Pak Junet. Mungkin sebaiknya sekarang saja Yuli utarakan semuanya. Jadi apa yang Bang Gareng tuduhkan itu ke saya semuanya sebenarnya benar. Yuli selama ini belajar sihir untuk membalaskan dendam perbuatan orang-orang desa Cibeduk kepada kakak saya. Namun ternyata perkiraan saya salah. Bang Gareng membuka semuanya kalau kakak saya ternyata dibunuh oleh warga sebelah. Jadi semenjak itu saya menyesal. Tapi demi Tuhan Bang, semua itu saya lakukan untuk kebaikan. Saya nggak pernah melakukan untuk berbuat jahat. Bahkan semalam saja saya bantu Pak Junet terlepas dari guna-guna orang lain. Maaf ya Yul, di dalam agama kami perbuatan sihir itu dilarang karena menyekutukan Tuhan. Kami diajarkan oleh Babe Semar untuk memasrahkan segalanya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yuli lihat sendiri, terbukti kami bertiga sampai sejauh ini berjalan, itu semuanya berkat Tuhan Yang Maha Esa, karena kami hanya meminta tolong kepadanya. Iya Yul, kalaupun semalam lu kagak nolongin Pak Junet, kami yakin pertolongan Tuhan Yang Maha Esa itu dekat. Pasti kami bisa menolongnya, cuman beda caranya aja. Ya udah, kalau lu mau bareng kita-kita, lu tinggalin dah tuh ilmu sihir buat selama-lamanya. Di dalam agama kami namanya taubatan nasuha. Wah, kapan nih kita beroperasinya, Up? Dari pagi cuma makan tidur doang. Udah kagak sabar tangan gua, pengen nampol orang. Sabar, Cok. Belum ada getaran-getaran yang terasa. Kayak puisi lu ngomongnya, Up. Lagian kan kita kayak gini buat cari duit, bukan cuma buat nampolin orang doang. Iya, Dik. Cok, kita tuh penjahat yang bermartabat. Berbuat jahat bukan hanya buat kesenang-senangan, tapi buat nyambung hidup juga. Udah. Kayak ada gempa bumi, Pong. Bentar, gue dengerin dulu. Hah? Syukur ada orang yang lewat, Dik. Cok, sepertinya kereta berkuda. Biasanya yang mempunyai kereta berkuda orang kerajaan. Ya udah, sekarang kita sikat aja. Iya, ayo kita menuju ke sana. Waduh, udah duluan aja lu. Tungguin, woi. Dasar bajing loncat, amatiran lu. Wah, beneran nih, kita bakalan kaya raya, Dik. Bang. Makan besar kita. Tapi tampaknya si pengemudi kuda itu prajurit kerajaan, Cok. Dik, gue dengar mereka jago bertarung. Ah, nggak peduli. Urusan perut lebih utama. Soal kalah atau menang, urusan belakangan. Mereka udah mendekat. Siap-siap. Siap-siap Bang, kita serang mereka. Siap-siap Truk, Gong, lu jagain Yuli. Bangsat, meleset kita, Pong. Kejar. Terlalu cepat keretanya, Dik. Kena lu sekarang. Berhentiin kereta ini, lalu serahkan harta benda kalian. Ya, kalau tidak kalian akan mati. Enak aja, langkain dulu mayat gua. Hah? Ya. Kurang ajar. Waduh, Bang, gak ada yang mau kirim. Buset dah, lebih baik gue tackle nih daripada nyungsep. Woi, berhenti nggak lo? Enak aja, kalau bisa kemari lu. Bangsat, nantangin lu ya. Udah siap nih, biar gue tanganin orang ini. Siap Bang, terima nih. Aduh. Iya. Terima nih. Oh, ya. Siap. Aduh. Hop. Ya.
Aduh. Ya. Ya. Oh. Ya. Kasihan mereka, sepertinya mereka kewalahan melawan para bajing loncat itu. Sebaiknya aku membantunya. Wahai pawarangan aing, lengkap bantuan rencangan kuring. Lumpuhkan mereka yang menyerang teman-temanku. Baiklah, tapi ingat tumbangnya Yul. Apa yang lu lakuin Yul? Tenang bang, semua akan baik-baik saja. Buset, dada gue rentek. Gawat ini mah. Aduh, sialan. Salah satu dari mereka punya ilmu sihir. Semuanya kabur. Hah? Kok Yuli bisa ngeluarin sinar api ya? Jangan-jangan si Yuli punya piaraan siluman, Reng. Bang Gareng, kenapa wanita itu punya ilmu sihir? Itu akan berbahaya bagi kita. Bener bang, bagaimana jika makhluk gaib itu tiba-tiba menyerang kita di saat kita dalam keadaan lengah? Udah, nanti biar gue aja yang ngomong sama si Yuli. Lu tenang aja. Disuruh tobat malah dipakai lagi tuh ilmu. Yul, kemarin kan udah gue bilangin kalau lu mau ikut kita-kita terus, lu harus tinggalin tuh ilmu sihir. Iya Yul, Bang Budi sama Bang Tommy juga khawatir kalau entar-entar ilmu sihir yang lu punya berbalik ke diri kita. Apalagi lu punya makhluk gaib, bisa-bisa dia minta tumbal ntar. Oh, tadi aja ayah sempat lihat yang ngeluarin bola api itu kan bukan elu, tapi makhluk gaib. Gimana ya bang? Abisnya saya pingin banget ngebantu abang. Yang penting abang-abang semua selamat dari bajing loncat itu kan? Iya sih, tapi makhluk itu gimana Yul? Udah gak apa-apa bang. Soal itu nanti biar saya tanganin. Jangan main tangan-tanganin aja Yul. Dia kan bisa ngelawan kita. Iya Neng,
Makhluk itu kan bisa melakukan apa yang tidak bisa kita lakukan. Bahaya. Sebelum-sebelumnya sih bisa saya tanganin, Bang. Masa iya kali ini tidak? Coba aja Babe ikut ke sini, Bang. Kita jadi nggak khawatir kalau ada kayak ginian. Memangnya Babe Semar itu orang sakti, Bang? Iyalah, dia yang nanganin kelompok Korawa itu di kampung Tumaritis. Wah, Babe kalian memang hebat ya. Apa dia juga yang mengajari kalian bela diri itu? Iya Bang, kita cuma diajarin bela diri. Kalau ilmu-ilmu gitu gak diajarin. Takut nanti si Bagong malah buat yang aneh-aneh. Ye, itu mah elu kali Bang Petruk. Sepertinya Babe Semar kita sama saktinya dengan Abah Semar yang akan kita temuin nanti, Bang. Masuk akal juga. Berarti diri kalian di masa depan meminta tolong dengan diri kalian di masa ini untuk mengalahkan kelompok Korawa di zaman kalian, bukan begitu? Tepat sekali. Mudah-mudahan Abah Semar tahu soal Korawa itu. Iya, mudah-mudahan aja, Bang. Kalau ini kampung apa lagi ya Bang? Rumahnya mirip sama kayak kampung Cibeduk ya Bang? Iya ya Gong. Ini namanya kampung Cirutun Bang. Kita akan tinggal sementara di sini untuk bermalam. Karena terlalu berbahaya kalau terus melanjutkan perjalanan. Sekalian cari makan ya Bang. Udah bunyi nih perut. Tenang Bang, kita akan cari penginapan di sini. Wah, hotel versi jadul nih Bang. Nah, ini dia penginapannya. Ya udah, ayo langsung aja masuk ke dalam. Udah mau maghrib juga ini. Kita sholat maghrib dulu. Oh iya Bang, nanti langsung ke meja makan aja ya. Biar saya yang pesan makanannya. Karena itu perintah raja untuk melayani kalian. Sip, mantap Bang. Makasih. Nyam-nyam dah. Oh iya Bang, kalau kita udah dapat itu senjatanya, kira-kira kelanjutannya gimana ya? Apa kita bener-bener ngelenyapin Korawa itu? Ya, moga aja sih Gong. Semua ini nggak akan terjadi kalau bukan karena kelompok Korawa itu. Iya sih, gara-gara Korawa itu kita bener-bener ngejelajah dunia yang sama sekali kita nggak tahu. Ya, mau gimana lagi? Kalau kita diem aja, kampung kita lama-kelamaan bakal digusur sama kelompok itu. Dan alamnya bakalan dirusak karena bakalan dibangun pabrik-pabrik kimia. Ternyata hidup di zaman dulu itu susah juga ya. Apa-apa kudu 100% manual. Belum kenal teknologi yang mempermudah kehidupan sehari-hari. Iya Bang, jadi kangen suasana rumah. Tapi suasana di zaman ini gak kalah enaknya sih. Walaupun masih jadul, tapi udara di sini bener-bener lebih adem sama sejuk dibanding tahun 2000-an. Karena di zaman ini pembalakan pohon liar masih minim Gong. Polusi industri pabrik dan polusi kendaraan juga nggak ada. Jadi udara itu masih bersih. Jadi gitu ya Bang. Terus buat rencana selanjutnya ini gimana ya Reng? Besok aja Truk, kita tidur dulu malam ini. Udah ngantuk nih gue. Ya kebiasaan dah tuh. Hei Yul, bangun kau. Hah? Ada apa kau membangunkanku? Apa kau lupa? Aku telah membantumu. Aku ingin tumbalku sekarang. Tapi aku tidak bisa memberimu saat ini. Nanti saja jika keadaan sudah terkendali. Kau juga tahu sendiri kan kalau sekarang aku sedang berkelana. Aku tidak mau tahu. Dulu aku bisa seenaknya menyantap warga kampung Cibeduk. Sekarang aku bantu kau. Tapi kau tak sediakan makanan buatku. Terpaksa aku akan mengambil teman-temanmu itu. Jangan. Aku tidak peduli. Akan kubawa mereka. Aku tak akan membiarkan kau membawanya. Minggir kau. Ya.
Manusia sudah dibantu, tapi tidak mau membantu balik. Hehehe. Kali ini aku bisa mendapatkan 3 manusia sekaligus. Reng. Waduh, apaan tuh bang? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Astagfirullah, apaan tadi tuh nyekek gue, Reng? Buset dah, itu kayak makhluk yang Aye lihat waktu sama Yuli kemarin bang. Buset dah, iye gong. Apa yang terjadi bang? Tadi kami dengar suara Bang Petruk. Udah aman bang, tadi ada makhluk yang mencekek Petruk, tapi sekarang dia udah keluar. Makhluk apa itu bang? Kok bisa dia masuk ke dalam padahal kondisi rumah terkunci? Aye juga kurang tahu bang. Ayo kita lihat aja keluar. Ayo. Mana bang? Tadi dia ke arah. Nah itu dia. Ayo kejar, lihat aja lu, gue cekek balik lu. Truk tunggu. Woi, sini lu, mau lari kemana lu? Hah? Gue cekek balik lu ya. Waduh bang, larinya makin cepet dia. Ayo kejar. Panas. Panas. Wah, dia masuk ke hutan. Lu denger nggak dia tadi teriak kepanasan? Denger bang. Ya udah, biarin aja itu makhluk lari ke hutan. Mudah-mudahan mati dia. Yuk kita balik ke penginapan. Bang, saya heran. Kenapa makhluk itu teriak? Betul tuh, kalian juga bilang kalau Petruk dicekik. Terus makhluk itu terpental. Apa kalian punya ilmu sakti seperti Yuli juga? Enggak bang, jadi waktu Petruk dicekek sama tuh makhluk, Aye refleks baca ayat kursi. Kalian pasti asing dengernya, ya kan? Ayat kursi? Apa itu bang? Semacam mantra? Ya kalau buat kalian sebutannya kayak gitu. Tapi bagi kami itu adalah doa. Doa itu adalah kata-kata permohonan bagi kita kepada Tuhan. Dan ayat kursi itu adalah permohonan kepada Tuhan untuk menghindari hal-hal semacam itu. Wah, apa itu tidak menggunakan sihir juga bang? Oh enggak bang, itu murni dari ucapan atau permohonan. Apa kita bisa juga diajari hal semacam itu bang? Gimana ye? Sebenarnya sih bisa bang. Cuman Aye sama adik-adik Aye nggak lama di sini. Sedangkan untuk mempelajari hal ini mesti berbulan-bulan. Saran Aye sih mending Bang Budi sama Bang Tommy belajar aja sama Abah Semar. Di Epan kita juga di zaman ini. Oh begitu ya. Bang, kok Aye nggak ngeliat Yuli keluar ya? Waduh, iya juga. Si Yuli tumben kagak keluar. Wah, ada apa-apa nih sama si Yuli. Kalau begitu, ayo cepat kita ke sana bang. Waduh, kok dia tidur di situ ye? Yul, woi, Yul, bangun. Waduh, pingsan dia truk. Wah, pingsannya kenapa ya, Reng? Kita kan dari tadi di kamar. Iya juga ya. Kita juga dari tadi tertidur sampai mendengar suara dari kamar kalian. Mustahil, Yuli tidak mendengar teriakan kalian tadi. Terus gimana nih bang? Mana udah malam gini lagi? Gimana nih, Reng? Belum sadar-sadar juga dia. Gak tahu juga gue truk. Moga-moga aja dia gak kenapa-napa. Kita tunggu aja sampai besok pagi buat nyari bantuan.
Kalau malam gini orang udah pada tidur. Kita tidur di sini aja ramean. Takutnya tuh makhluk datang lagi dan nggak ada yang tahu. Siap bang. Gimana Bang Yuli? Udah siuman? Belum bang, kepalanya malah tambah panas. Badannya juga menggigil lagi. Apa dia sakit kali ya bang? Bisa jadi sih. Tapi kan dia ikut makan semalam sama kita. Masa tiba-tiba sakit mendadak? Apa gara-gara ilmunya dia? Karena mengeluarkannya memakan banyak tenaga. Jadi dia pingsan seperti itu. Bisa jadi sih bang. Tapi mau gimana juga kita nggak tahu penyebab aslinya Yuli pingsan. Reng, kita bawa aja sekalian ke rumah Abah Semar. Apa kita nggak coba dulu di kampung ini Truk? Jauh Truk soalnya. Ya Reng, dia kan tahu soal ginian. Walaupun jauh, tapi kemungkinan sembuhnya gede. Yang lain juga pada setuju Pan. Iya bang. Kita juga nggak tahu orang di sini bisa menyembuhkan atau tidak. Jadi ya mending kita ke rumah Abah Semar aja sekalian. Betul tuh. Ya udah kalau gitu kita langsung siap-siap aja dah. Bu, maaf ya, kita langsung berangkat. Loh, itu kenapa bang temennya? Begini Bu, semalam kita diserang makhluk gaib. Lalu tiba-tiba dia begini. Kebetulan kita mau ke tempat Abah Semar. Biar di sana saja nanti teman kita ini diobatin. Oh, begitu. Baiklah. Hati-hati ya di jalan. Baik Bu. Ayo semuanya, kita berangkat lagi. Masih jauh nggak ya bang? Kira-kira rumahnya Abah Semar? Udah mau siang aja nih hari. Sabar Bang Petro. Karena tempat tinggal Abah Semar itu letaknya di Cianjur. Jadi kita minimal membutuhkan waktu yang lumayan lama untuk sampai ke sana. Kita juga nggak tahu pasti di mana rumah Abah Semar itu berada. Jadi kita nanti tanya-tanya ke orang sekitar sana. Jadi kita ini ke kampung Cianjur dulu ya bang. Baru kita tanya-tanya tentang keberadaan Abah Semar. Betul bang. Tapi sebelum ke kampung Cianjur, kita harus melewati hutan dulu. Kabarnya banyak binatang buas di sana. Wah, kudu ngeluarin tenaga lagi kita nih bang. Gak apa-apa Gong, kali ini kita bisa pakai senjata buat ngelawan itu para binatang. Iya juga ya. Tapi Aye nggak lihat ada hutan di depan bang. Masih jauh kayaknya. Aye tidur dulu dah. Ye, Truk, kalau lu tidur, yang nahan Yuli itu siapa lagi? Dia kan belum siuman. Oh bang, sabar aja. Nanti juga sampai. Ngantuk gue Gong masalahnya. Tahanlah Truk, kita semua juga gitu. Nanti pas istirahat kita bikin kopi biar nggak ngantuk. Apa itu kopi bang? Kok bisa bikin nggak ngantuk? Nanti Bang Budi juga tahu kok. Siap-siap bang, kita akan memasuki hutan. Siap-siap Gong, Truk. Ayo jagain Yuli aja bang.
Ajojing ala ala ajojing. Ajojing ala ala ajojing. Ajojing ala ala ajojing. Ajojing ala ala ajojing. Loh bang, itu ada orang di danau itu. Lagi ngapain nih mereka? Kok mereka kayak joget-joget gitu? Lagi ritual kayaknya mereka ya. Apa kita tanya mereka aja Bang Tommy? Kali aja mereka tahu rumahnya Abah Semar. Gimana ini? Tindakan mereka sangat mencurigakan. Udah bang, kita samperin aja dulu. Toh kita ramean sama bawa senjata. Iya juga sih. Ya udah, ayo kalau begitu. Bang, ayo mau nanya, abang tahu? Kang Sepot, noh ada orang? Hah? Wajah kalian sama bang. Ayo mana sya? Ayo Gareng bang, abang siapa? Oh, Urin Cepot. Wah, mirip ya namanya sama adik saya nih Gareng. Salam kenal bang. Ari maraneh teh saha? Nah datang ka dieu. Papakean ge meuni aneh. Aranjeun teh di mana? Waduh, ngomong bahasa daerah lagi. Bang Tommy, Bang Budi, ngerti kagak? Itu dia nanya, abang siapa? Dari mana? Oh, kenalin bang, Aye Petruk. Dan ini kakak Aye Gareng. Kalau yang lagi di kereta kuda itu adik Aye si Bagong. Ngomong-ngomong, kami datang dari kerajaan Salanegara. Wah, kalian mirip ya dengan kami. Perkenalkan, saya Dawala dan ini kakak kami Cepot. Sebelah kami adik kami Gareng. Kami juga bersaudara. Wah, jangan-jangan ini yang dibilang sama Babe Semareng. Ada kembaran kita di alam ini. Iye Truk, tapi kok di alam ini lahirnya sebelum Masehi ye? Jadul banget kelihatannya. Oh, Babe Semar? Apa itu abah kalian juga? Iye bang. Wah, jadi aneh gini. Kakak tertua dia mirip Bagong adik kita ye. Hihihi. Begitu juga dengan kakak kalian seperti adik kami. Kalian asalnya dari mana sih? Kalau kami dari Pasunan. Kita asalnya jauh dari tahun ini. Kita dari tahun 2000-an bang. Zaman yang udah canggih. Wah, zaman apa itu? Pokoknya udah serba gampang dah. Ntar kalau gue jelasin malah kemana-mana. Pusing gue. Oh, iya. Kalian ada urusan apa datang kemari? Oh iye, kami kemari ingin menemui abah kalian, Abah Semar, untuk menanyakan suatu hal. Apa boleh kami menemuinya? Tentu saja boleh. Masa kami melarang diri kami sendiri yang dari semesta lain? Ayo ikuti kami. Bang Budi, Bang Tommy, kita jalan aja ye. Bang Tommy sama Bang Budi sama Yuli naik kereta aja. Siap dah bang. Gokil juga ye Reng, kembaran kita di zaman ini. Oh iya, kalian itu kok bisa ke alam kami? Apa itu juga karena abah kalian? Gak juga sih, tapi berkat Bibi Anjani, istrinya paman kita Manikmaya, kita mendapatkan semacam pusaka buat pindah alam. Nama pusakanya Cupu Manik Astagina. Dan alam inilah yang kebetulan kita datangin. Hah? Jadi Batara Guru alias paman Manikmaya juga ada di zaman kalian? Di zaman kami juga ada. Sekarang dia tinggal jauh dari sini. Cocok tuh, berarti abah kalian pasti tahu dan bisa memberikan jalan keluar kepada masalah kami. Memangnya apa masalah kalian? Sampai kalian jauh-jauh datang kemari? Jadi begini bang, di zaman kami di mana zaman sudah berubah jauh, karena segala sesuatunya tidak bisa main hakim sendiri. Ada hukum yang berlaku. Jadi jika membunuh maka hukumannya penjara atau sama dihukum mati. Nah, di zaman kami ini ada kelompok yang bernama Korawa, di mana kelompok ini memaksa warga kami untuk menjual tanahnya, dan apabila tidak mau, mereka akan melakukan sihir kepada pemilik tanah tersebut agar mereka bisa menguasai tanahnya.
Nah, jadi babe kami, Semar dan paman kami, Bang Togok dan paman Manikmaya berusaha mencegahnya. Namun sampai berhari-hari, bahkan berbulan-bulan, ulah mereka semakin menjadi-jadi. Kami mau gunakan jalur hukum, namun di zaman kami hukum harus didasari dengan fakta yang ada. Sedangkan ilmu sihir tidak dapat dibuktikan, itu kan barang gaib. Mau kita bunuh pun kelompok mereka, malah kita nanti yang dihukum penjara atau dihukum mati. Oh, jadi kalian dikirim kemari untuk mencari cara bagaimana menaklukkan kelompok Korawa itu? Nah, betul tuh Bang. Korawa? Saya baru dengar kelompok itu. Tapi kenapa kelompok itu kami tidak pernah mendengarnya? Bahkan dari abah kami. Udah Bang, nanti kita omongin lagi sama Abah Semar. Dia pasti tahu. Itu teman kalian yang pingsan di kereta kuda kenapa? Apa ada hewan buas yang menyerang kalian tadi? Ceritanya panjang Bang. Nanti kalau udah sampai kita jelasin dah semuanya ke kalian. Kudanya di sini aja ya Bang. Sempit soalnya. Baik Bang. Nah, ini dia rumah kita. Kalian satu rumah Ye sama babeh kalian. Iya Truk, ayo masuk. Bah, ya, ada apa Cepot? Langsung kemari saja, pakai teriak-teriak gitu. Loh. Kalian ini semuanya mirip-mirip. Ada apa nih? Rupanya tamu besar. Kenalin Bah, ini Gareng, Petruk, dan Bagong. Mereka datang ingin bertemu sama Abah. Mereka bilang mereka datang dari zaman lain, tahun 2000-an kayaknya. Oh, jadi kalian ini adalah Gareng, Dawala, sama Cepot di alam lain? Betul Bah, kami dari alam jauh, dari zaman ini. Terus kalian pakai apa kemari? Ini Bah, kami pakai pusaka dari Bibi Anjani. Pusaka Cupu Manik Astagina namanya. Istri paman lu ya, Manikmaya? Hehehe, iya Bah. Abah tahu ya. Kan apa saya bilang Bang? Kenapa abah lu gak ikut kemari? Oh, kalau itu Babeh Aye jaga kampung Bah. Soalnya kampung kita yaitu Kampung Tumaritis lagi ada masalah, yang karena masalah itulah kami diutus kemari. Masalah apa itu? Lagi pula ada perlu apa kalian menemui Abah? Bukankah Abah kalian juga sakti sama seperti saya? Itulah Bah, kenapa kita datang kemari. Babeh kita juga kewalahan buat ngadepin masalah itu. Jadi ceritanya itu ada kelompok yang bernama Korawa. Mereka itu kelompok pembuat onar di alam kita. Kelompok itu memaksa orang untuk menjual tanahnya kepada mereka. Tapi kalau tidak mau, mereka memakai ilmu sihir. Babeh Semar sama Paman Togok dan Paman Manikmaya sih sudah menangkalnya. Tapi di kampung lain mereka masih bisa beraksi. Mau kita bunuh, tapi di zaman kami hukum rimba sudah tak berlaku. Semuanya ada penegak hukumnya. Nanti malah kita yang kena hukuman balik. Mau pakai jalur hukum, tapi mereka memakai barang gaib yang susah dibuktikan dengan panca indera. Jadi karena itulah kami datang kemari untuk menemui Abah, untuk mencari pusaka yang dapat menghilangkan sihir mereka, sekaligus meminta jalan keluarnya. Terus teman kami yang di belakang itu juga dari kemarin belum siuman Bah. Kali aja Abah bisa menolongnya juga. Teman kalian yang perempuan itu? Iye Bah.
Teman kalian itu tubuhnya sedang dikuasai oleh siluman piaraannya. Biar ku tangani. Hei siluman silemin, keluar tina waruga Iwanoja. Lamun anjeun maksa keneh, bakal ditandasa anjeun. Keluar! Buset, kaduruk si eta. Modar, sia modar, siluman, modar. Nah, sekarang siluman itu sudah lenyap. Wah, terima kasih ya, Bah. Sama-sama. Sekarang tinggal tunggu dia siuman. Oh iya, tadi kalian bilang ada masalah di kampung kalian itu ya, dengan kelompok Korawa. Memangnya mereka itu siapa? Sebab tidak ada kelompok itu di sini. Jadi kelompok itu telah membuat kekacauan di kampung kita, sampai membuat warga-warga kami tewas karena ulah mereka. Oleh sebab itu kami mencari cara untuk dapat mengambil kekuatan mereka dengan cara masuk ke alam lain, lalu mencari pusaka pemusnah Korawa itu. Emangna aya di dieu bah? Pusaka juga gitu? Mungkin saja ada, Cepot. Dulu ketika kalian belum lahir, ada cerita tentang kelompok Korawa itu, entah mitos, entah legenda. Abah juga gak tahu. Legenda Korawa itu dibincangkan dari mulut ke mulut, dan katanya kelompok mereka itu ada di alam purwa. Mungkin kalian bisa ke sana. Namun untuk sampai ke sana, kalian harus ke tempat suci Gunung Padang terlebih dahulu agar kalian sampai dengan tepat. Nanti kalian pakai lagi pusaka Cupu Manik Astagina pemberian bibi kalian itu di sana. Wah, capek lagi kita dong, Bah. Kalian ingin dapat pusaka itu atau tidak? Mau, Bah. Daripada kita kagak pulang. Hehehe. Kalian kan diajari Babai Semar juga tentang arti kata sabar. Memang tidak mudah untuk mendapatkan sesuatu hal yang berharga, bukan? Hehehe, iya, Bah. Tapi Gunung Padang itu di mana, Bah? Gunung yang kalian lihat sebelum masuk sini itu. Oh, itu. Terus kenapa kita harus ke gunung itu, Bah? Apa gak ada tempat lain lagi? Kelihatannya juga agak jauh. Gak ada lagi. Cuma itu satu-satunya cara agar kalian bisa langsung sampai ke alam purwa. Kalau pusaka Cupu Manik Astagina itu kita pakai di sini, nanti kalian akan jatuh di alam lain. Atau kalau tidak, kalian akan jatuh jauh dari tempat yang kalian inginkan. Wah, pantesan Bibi Anjani sih pakainya di belakang rumah. Jadinya kita jatuh jauh dari rumahnya Abah Semar. Kayaknya jatuh beda zaman juga, Bang. Ya sudah, untuk kalian berdua, kalian bisa langsung saja kembali ke kerajaan. Karena kami bisa berjalan kaki dari sini. Baiklah kalau begitu, Bah. Tapi untuk Yuli, ini gimana? Iya nih, Bang. Si Yuli dari Cibeduk sampai mari ngikutin kita. Kita bawa aja, gimana, Reng? Tapi bukannya itu nggak bisa ya, Bah? Betul tuh. Si Yuli adalah warga di alam ini. Kalau dia ikut mereka ke alam lain, bakal terjadi hal buruk. Berarti Yuli tinggal sama Abah? Untuk sementara biar sama gue dulu. Nanti sisanya baru gue pikirin. Baiklah kalau begitu, kami akan pulang. Iya, Bang. Makasih ye udah mau nganterin kita kemari. Sama-sama, Bang. Jangan lupa sampaikan salam ke Abah kalian ya. Iya, Bang Tommy. Hati-hati ye. Kalau begitu, kita juga harus berangkat ke Gunung Padang itu sebelum hari menjelang gelap. Gareng, kau jaga wanita itu. Baik, Pak. Kirain aye. Hehehe. Untung nama kita beda ya, Gong. Oh, Bang. Ayo kita berangkat.
Bang, nanti kita ke alam selanjutnya itu bakal ketemu kembaran kita lagi nggak ye? Kurang tahu gue Gong. Bah, apa yang kita lakukan jika kita di alam purwa nanti untuk mendapatkan pusaka itu? Pokoknya jika kalian tersesat, kalian cari saja orang yang mirip kalian di zaman itu seperti sekarang ini. Niscaya kalian akan dapat petunjuk darinya. Wah, capek lagi dah kita rank kalau gitu. Mau nggak mau Truk, demi orang lain juga kan di zaman kita, biar tanah-tanahnya nggak dijarah sama para Korawa. Masa segitu aja udah nyerah? Payah dah Petruk yang satu ini. Tahu tuh, biasanya cuman makan molor doang dia mah. Ye, awas lu ye Gong. Nah, kita akan membuka portalnya di sini. Kalian siap-siap? Cupu manik astagina. Anterkeun ieu Petruk Gareng Bagong ka zaman purwa. Jeung panggihkeun aranjeunana ka anu sarwaanana. Wah, Abah Semar juga bisa buka portal ya Bang. Sama kayak kejadian waktu kita masih kecil. Iya ye Gong, kalau diadu menang siapa ye? Hush, main adu-adu aja lu. Itu kan orang tua, gak baik lu adu. Emangnya ayam. Sorry Reng. Portal ke alam purwa sudah gue buka. Sekarang kalian tinggal masuk saja. Oh iya, saya trauma kalau nanti pas keluar portal jatuh Bang. Tenang saja, portal ini langsung terhubung dengan tanah. Jadi kalian tinggal jalan saja. Wah, makasih banyak ya Bah telah membantu kita. Kalau gitu kita pamit dulu. Sama-sama. Salam ke babeh kalian dari saya. Dadah. Hati-hati. Salamin ke babeh kalian dari kita-kita Bang. Aduh, kepalaku. Bang Gareng. Tenang, kau aman sekarang di rumah Abah Semar. Sekarang kau telah terbebas dari siluman itu. Tapi bagaimana caranya? Abahku yang telah melakukannya. Dia telah melenyapkan siluman yang telah menguasaimu. Syukurlah kalau begitu. Tapi di mana Bang Gareng dan yang lainnya? Mereka sudah pergi ke Gunung Padang untuk ke alam purwa. Abah menyuruhku untuk menjagamu. Hah? Bang Gareng meninggalkanku?
Aku ingin menyusulnya. Tunggu. Bang Gareng, tunggu aku. Reng, lu kelihatan sedih gitu gara-gara si Yuli ye. Ah, mana ada Truk. Udah ngaku aja Reng. Kalau lu ada perasaan sama dia, orang dari awal aja dia ngikut gara-gara lu. Ya terserah lu dah Truk. Tenang Bang, siapa tahu di zaman Purwa nanti ada yang lebih baik. Itu pun kalau nggak diduluin sama Bang Petro. Aman Gong, gue kan masih punya si Siti Juleha. Alah, nanti giliran ada beneran baru tahu lu Bang nyeselnya. Udah nggak usah bahas cewek. Lagian percuma juga lu bahas Truk. Kan bukan dunia kita. Mending fokus aja sama tujuan kita. Siapa tahu kita udah terlalu lama di mari dan keadaan kampung Tumaritis jadi makin parah. Iya Bang, tapi ini dari tadi kita jalan terus Bang, kagak ada ujungnya dah. Kira-kira sampai kapan ye? Ayo Kak, lari, cepet. Kita harus segera ke rumah orang itu. Iya Dek, sabar. Kakak juga sudah lari ini. Asem banget dah. Buset, katanya kagak bakal jatuh. Ujung-ujungnya jatuh juga. Mana tahu-tahu jeblos lagi. Tahu Truk, kaget juga gue. Tapi pada gak apa-apa kan. Mane tinggi banget lagi tadi. Untung jatuhnya ke semak-semak. Bang, tapi kok ini kayak di kampung Cibeduk ye? Hah? Buset, bener dong Reng. Masa kita balik lagi ke kampung Cibeduk sih? Tapi rasanya agak lain Truk, Gong, hawanya. Iya sih, tapi mungkin gara-gara kita udah lama gak ke kampung Cibeduk dah. Bisa jadi tuh Bang. Masa sih kita dikirim ke kampung Cibeduk lagi sama Abah Semar? Mereka kan baik Truk, Gong. Gue juga mikirnya kayak gitu Reng. Tapi ya lu lihat aja kita di mana entar. Mending kita coba keliling aja dulu Bang. Daripada nyalahin Abah Semar, nggak baik juga. Orang tua masa kita salah-salahin. Iya sih, ya udah dah, ayo. Mas, tunggu. Hah? Ada bocil Reng. Kalian di sini rupanya. Tapi kenapa pakaian kalian aneh gitu? Maksudnya gimana? Kita nggak kenal lu Tong. Lu siapa? Tolong Mas Galeng, kampung kami diserang raksasa. Dia turun dari gunung itu. Lah, dia tahu nama gue. Tong, lu tahu dari mana nama gue? Gimana sih Mas ini? Keluarga Mas kan terkenal sakti. Betul itu. Selagi kalian di sini, tolonglah kami. Waduh Bang, maksudnya apa nih ye? Kok tahu-tahu kita dimintain tolong? Kita nggak kenal kalian. Kenapa tahu-tahu kalian kenal kita? Kalian kan sakti. Tolong kampung kami. Kalau tidak, warga kami akan dimakan oleh raksasa gunung itu. Wah Bang, gimana nih? Tapi tadi dia bilang kita sakti Reng. Apa yang dia maksud itu kita di alam ini ye? Bisa jadi sih Truk. Apa kita tolongin ye? Terus kasih tunjuk alamat rumah diri kita di zaman ini. Wah, ide bagus tuh Reng. Ayo dah. Ya udah, kita bakal bantu. Tapi nanti anterin kita pulang ye. Soalnya tadi abis jatuh dari pohon itu tuh. Jadi lupa jalan pulang kita. Siap Mas, ayo ikut kami Mas.
Bentar, raksasa itu emangnya kenapa bisa nyerang kampung lu, Neng? Kita juga nggak tahu, Mas. Tadi pagi raksasa itu turun dari gunung, lalu mengamuk sambil mencari warga. Sampai saat ini raksasa itu belum juga tenang. Sudah banyak korban yang jadi mangsanya. Karena itu kami cari keluarga Romo Semar. Wah, jadi keluarga Romo Semar sakti-sakti ye? Iya Mas, masa Masnya lupa? Petruk Galeng Bagong kan terkenal punya ilmu kanuragan yang sakti. Apalagi Romo Semar. Oleh karena itu, kami minta tolong. Buset, sepertinya kita bener nih Bang, udah sampai zaman purwa. Soalnya diri kita beda sama diri kita yang ada di 1500 sebelum Masehi. Iya juga Gong. Masnya kan sering melawan raksasa. Masa Mas lupa gimana sih? Raksasa sih pernah, malah gabungan sama buaya. Iya nggak, Reng? Hehehe, iya Truk. Kalau gitu kalian pasti bisa mengalahkan raksasa yang ini, Mas. Yah, moga-moga aja Tong. Oh iya, nama lu siapa Tong? Saya Levan, dan ini kakak saya, Malia. Jangan makan saya. Woi, jangan makan orang itu, raksasa jelek. Wah, kau ngatain aku jelek. Kenapa emangnya? Emangnya kau juga cakep, ha? Ku makan juga kau. Dengar kita dulu, lepasin tuh orang. Gak mau, cepat buruan ngomong. Atau gimana kalau kita kasih makan lu tiap hari? Ada binatang ternak 10 ekor, nasi 10 gentong, buah-buahan 10 karung, sama arak lu pasti suka. Asal lu berhenti makan warga sini. Gimana? Yang bener kau. Ye, bener. Makanya lepasin tuh orang. Awas ya, kalau kau bohong, kau yang akan kumakan. Iye, kita nggak bohong dah. Kalau gitu, aku akan balik lagi petang nanti. Kalian harus siapin makanannya. Kalau tidak, kalian semua yang akan aku makan. Jangan lupa, araknya kau siapin yang banyakan. Gampang, sekarang lu pergi dulu dah sana, biar kita siapin dulu. Reng, lu seenaknya aja ngomong. Gimana caranya kita siapin makanan yang lu sebutin tadi? Iya Bang, emangnya kita bawa bekal sebanyak itu? Tenang aja, biar warga sini yang nyiapin. Sama gue udah punya rencana. Syukur, akhirnya kalian datang juga. Iya, kami yang membawanya kemarin, Pak. Tapi kenapa kalian gak langsung bunuh saksa itu? Kalian kan sakti. Sabar Pak, gak semua masalah bisa cepat selesainya. Kalian juga tampak aneh. Kenapa kalian berpakaian seperti itu? Pakaian yang kita pakai gak penting Pak. Yang penting sekarang kita siapin makanan raksasa itu. Kalian kan gak mau dimakan sama raksasa itu lagi kan? Waduh, kalau tiap hari kita siapin makanan buat raksasa itu, kita semua bisa mati kelaparan, Mas. Udah, tenang aja Pak. Kalian siapin aja dulu, sambil kita pikirin rencana untuk membunuh raksasa itu. Wah, baik. Ayo Pak, kita siap-siapin yang tadi disebutkan oleh Mas Gareng. Ayo. Terus rencananya gimana Bang? Sekarang kita kasih makan biasa dulu, sambil kita pikirin gimana caranya membunuh dia. Soalnya gue belum punya ide. Lu Truk gimana? Gimana ye? Belum ada juga Reng. Gimana Mas? Segini udah cukup makanannya? Udah cukup sih.
Terus gimana rencana untuk membunuh raksasa itu, Mas? Soalnya kalau raksasa itu minta lagi persediaan makanan warga sini bisa habis. Bentar ya Pak, kita lagi memikirkannya. Kalian kan sakti, punya ilmu kanuragan. Tinggal pakai itu aja kan bisa, Mas. Waduh, iya Pak, kita usahakan pakai akal dulu deh. Buset, kalau ilmu ngegebet cewek sih, kita pasti punya. Dia kira kita anaknya Romo Semar kali bang. Tuh raksasanya datang. Waduh. Ternyata kalian benar-benar mempersiapkannya. Bagus. Kalau gitu, aku mau makan dulu. Woi raksasa, gimana? Enak kan? Makanan manusia memang enak, tapi aku masih lapar. Aku mau kalian membuatnya lagi. Hah? Waduh, buset. Aku nggak mau tahu. Kalian buatkan lagi makanan seperti ini. Nanti malam, aku akan datang lagi. Kalau tidak, kalian yang akan aku makan. Buset, yang bener aja lu woi. Dikira nyari makan kayak nyari daun. Cari makan sendiri sono di sungai. Atau enggak di laut. Main nyuruh manusia aja lu. Aku nggak mau makan makanan mentah lagi. Pokoknya, kalian harus buatin makanan seperti ini nanti malam. Dasar perut karung, sore udah makan, malam minta lagi. Raksasa sialan, mintanya pagi kek, malah entar malam udah minta nambah aja. Awas lu ye. Ya udah, aku mau pergi dulu. Mules perutku, mau Madeki sepeda, baru aja dimasukin, udah ada yang dikeluarin. Buset, biarin dah bang dia pergi. Daripada dia di mari, pasti nya segede gaban ntar bang. Iye, segede kingkong. Mas, gimana nih? Kalau raksasa itu minta lagi, persediaan kita bakalan habis sama dia. Sama saja kita yang dimakan olehnya. Betul Mas, kalian kan sakti. Kenapa kalian gak bunuh saja itu raksasa pakai ilmu kanuragan yang kalian miliki? Kalau makanan nanti malam gak cukup, kita bakalan dimakan sama tuh raksasa, Mas. Betul nih Mas, gimana nih jadinya? Duh, gimana Reng? Lu udah punya ide belum? Nah, gue punya ide Truk. Apaan tuh? Udah, ikut gue dulu. Pak, bantu aja siapin bahan-bahannya ye. Gak banyak kok. Bener nih bang, gak banyak. Tenang, ayo. Baik bang. Woi manusia, kok cuman segitu? Kau pikir ini cukup? Sabar, kan lu mintanya malam ini. Jadi masih belum mateng. Makan dulu dah yang ada. Nanti juga dikasih. Katanya situ nggak mau makan makanan mentah, tapi makanan yang lagi dimasak. Ini lagi dimasak. Oh, gitu rupanya. Sip, akan kutunggu sambil makan makanan ini dulu. Apa-apaan ini? Kenapa rasanya aneh? Air, mana air? Gue panas. Tolong, manusia sialan. Tolong. Apa yang telah kalian perbuat, Aduh. Sekarang Truk. Siap, Reng. Woi raksasa, mau gue bantu kagak? Cepat tolongin gue. Madep sono dulu, lu nye. Awas kau kalau bohong. Rasain nih api. Wah, raksasa itu meledak. Terima kasih bang. Hehehe, sama-sama Pak.
Nah, sekarang kampung ini sudah aman dari raksasa itu. Persediaan makan kalian juga pasti masih cukup kan? Cukup bang, setidaknya untuk beberapa hari ke depan. Mas, itu makanan dikasih apa mas? Kok bisa meledak gitu? Tadi kita cari belerang di kampung sini dan akhirnya dapet. Pakai campuran itulah Pak yang membuat gas di dalam perut raksasa itu, sehingga waktu terkena api bisa meledak. Iya Pak, semua itu jadi ilmu baru buat warga kami. Makasih ya Mas. Nah kalau gitu masalahnya udah beres nih berarti. Tinggal lanjutin lagi nih kita. Oh iya Tong, tolong tunjukin arah rumah kami ye. Siap Kak, ayo. Karena udah beres, kita pergi dulu ye Pak. Loh, nggak nginep dulu di sini Mas? Kita buru-buru soalnya Pak, maaf ye. Ya udah dah, makasih ya sudah membunuh raksasa itu. Kalau butuh apa-apa tinggal kemari aja bang. Kita bakal bantu. Iya Pak. Reng, kira-kira nanti kita bakal dioper lagi nggak ye ke alam lain? Capek juga gue, udah berhari-hari dioper dari kampung ke kampung. Mending gue ngeronda dah tiap hari kalau gini. Nggak tahu juga gue Truk, gue juga capek sebenarnya. Apalagi tadi pagi tenaga gue bener-bener dikuras habis buat masakin tuh raksasa sialan. Emang sialan tuh raksasa. Syukur dah gue ledakin tuh makhluk. Rese bener dah. Baru juga sampai zaman ini udah dikasih kerjaan aja. Oh bang, sekarang kita udah aman dari masalah gituan. Moga-moga aja nanti pas di rumah Romo Semar kita kagak disuruh-suruh lagi. Wah iya ye Gong, kalau disuruh lagi gimana ye? Capek dah nih badan. Lagian kan ini udah malam Truk, gak mungkin juga pasti. Syukur-syukur kita dapat tempat buat tidur sama makan nanti. Romo Semar kan bapak kita juga di masa depan. Masa tega ngerjain anaknya malam-malam begini? Iya juga ya Reng. Betul tuh kata Bang Gareng. Kita pasti ditawarin makan bang sama istirahat. Iya Gong. Oh iya Van, rumahnya Romo Semar di mana? Jauh kagak? Gak jauh kok mas, di kampung sebelah rumahnya. Wah ternyata deket juga ye. Jadi merasa bersalah gue nuduh Abah Semar nurunin kita di zaman lain tadi pagi. Makanya bang, jangan negatif thinking. Hehehe. Iya Gong. Kalau udah sampai rumahnya, ayo mau rebahan dulu aja dah. Loh, kok Mas Petruk, Mas Gareng, Mas Bagong sama ya? Iya ya. Loh? Buset. Bentar, kalian ini pasti Gareng, Petruk sama Bagong ye. Iya mas. Wah, kalian ini siapa ya? Kok mirip sama kita-kita? Wah, berarti bener nih Reng, orangnya. Reng, apa maksudnya Gareng? Wah, ada kembaran kita nih Kang Mas. Wah, kok bisa jadi gini ya? Hehehe, iye, kenalin nih, kami dari zaman 2000-an. Kami juga habis ketemu diri kita di alam lain, yaitu dari tanah Pasundan. Hah? Aneh sekali. Kalian bisa pindah ke alam sini pakai pusaka apa? Kami kesini pakai pusaka Cupu Manik Astagina dari alam Kera milik bibi kami, Dewi Anjani. Oh, bibi kalian itu pasti istrinya Paman Manik Maya ya? Adiknya Romo kami, Romo Semar. Wah, ternyata masih sama juga ye. Oh iya, kalian datang ke alam kami pasti ada tujuannya. Ada apa nih? Kami kesini mau minta bantuan ke Romo Semar bang. Karena di alam kami sedang terjadi kericuhan akibat dari kelompok Korawa. Terus kenapa kalian gak menyelesaikannya bersama Romo kalian? Romo kalian itu harusnya juga sama seperti Romo kami kan? Sakti.
Ya, nggak begitu juga aturan mainnya, Bang. Di zaman kami semuanya mesti pakai logika dan sudah ada yang namanya pemerintahan. Ada hukuman-hukumannya. Kalau pakai goib kan nggak bisa dibuktiin, jadi nggak bisa kena hukuman. Kami aja sampai minta bantuan sama Paman Manikmaya. Karena di zaman kami dia adalah orang yang berkuasa. Itu juga masih kewalahan. Makanya kami dikirim sama Babe Semar kemari buat nyari pusaka yang bisa menghancurkan ilmu sihir para Korawa itu. Oh, jadi begitu ya? Ya udahlah kalau begitu. Ayo kita langsung saja ke rumah kami. Makasih ya Bang. Oh iya, di rumah kalian ada makanannya nggak ye? Lapar nih. Tenang Mas, soal itu mah banyak di rumah kami. Wah, asyik. Mas, di zaman kalian apa masih seperti ini keadaannya? Wah, enggak lah Bang. Di zaman kami semuanya udah serba modern. Lihat aja baju kami, lebih berwarna dan lengkap. Kendaraan juga sudah pakai besi, bukan hewan lagi seperti di zaman ini. Luar biasa, bagaimana caranya? Besi bisa jadi kendaraan. Sungguh zaman penuh keajaiban ya Kang Mas. Terus, ada lagi nggak Mas? Kalau dijelasin bisa nggak kelar-kelar sampai pagi Bang. Ngobrol-ngobrol kayak gini juga di zaman kami bisa dilakukan jarak jauh Bang. Pakai alat kayak gini nih. Truk, coba lu liatin HP lu. Nih Bang. Luar biasa, sungguh ajaib Mas zaman kalian. Nah, udah sampai nih Mas. Buset. Wih, rumah kita dari zaman ke zaman mirip-mirip ye. Kemarin dari Tanah Pasundan sama. Di sini juga sama. Cuman ada tambahan di ujung gentengnya. Iya Mas. Ini namanya rumah joglo. Ya udah, ayo kita semua masuk. Kula nuwun Romo. Loh Reng, kok kamu sudah pulang? Bukannya Romo suruh ngeronda malam ini? Loh, mereka ini siapa Reng? Kok bisa mirip sama kalian-kalian? Ini Mo, mereka itu adalah kami dari zaman lain Mo. Mereka dari tahun 2000-an. Namanya juga sama kayak kami. Wah, kalian kok bisa sampai kemari? Ada apa ini? Hehehe, iya Mo. Duduk dulu. Makasih Mo. Coba ceritakan kenapa kalian datang ke alam kami dan pakai pusaka apa kalian kemari. Kami kemari pakai pusaka Cupu Manik Astagina, pemberian bibi kami, Dewi Anjani, istrinya paman kami Manikmaya. Sebelum ke zaman ini kami juga sempat ketemu sama kita di alam lain dan juga Abah Semar dari Tanah Pasundan. Kami pun dikirim kemari oleh beliau. Di alam kami sedang ada kerusuhan yang diakibatkan oleh kelompok Korawa yang menjarah tanah warga kampung dengan menggunakan ilmu sihir. Oleh karena itu kami dikirim oleh babeh kami untuk mencari pusaka yang bisa melenyapkan ilmu sihir mereka. Jadi mereka juga berbuat rusuh di alam kalian ya? Iya Mo, emangnya mereka ada juga di alam ini? Oh, tentu saja. Dahulu kala mereka telah dikalahkan oleh Pandawa 5. Kami berumur panjang tetapi tidak dengan Pandawa 5. Mereka wafat tetapi pusakanya tidak. Saat ini pusaka itu ada di tangan adikku. Sedangkan adikku adalah penghuni negeri Kayangan. Terus gimana Mo? Apa kita harus nunggu dia turun ke sini? Kita bisa saja ke sana. Kalian kan ada pusaka Cupu Manik Astagina. Wah, iya juga ye. Kalau begitu kita akan pergi besok pagi. Malam ini kalian istirahat dulu di sini. Itu ada makanan di belakang. Kalau kalian lapar. Wah, makasih ya Mo. Kalau gitu
kita lanjutin lagi ya, Mo, ngerondanya. Hus, kalian temani tamu kita makan dulu. Habis itu, baru kalian kerjain kembali tugas kalian. Akhirnya bisa tenang malam ini ye. Iye bang, bisa pulas tidur nih malam. Oh iye Truk, gue pinjem HP lu dong. Buat apa, Reng? Di mari kan nggak ada sinyal. Udah, siniin aja. Nih. Oh alah, kirain mau nelpon. Tahu-taunya lihat foto si Yuli. Bener kata lu Truk. Kenapa gue masih inget sama si Yuli ye? Jadi mau lihat fotonya yang waktu itu gue fotoin di sungai. Cie. Bang Gareng nggak bisa move on nih, Bang Petruk. Entah kenapa udah lewat beberapa hari dari gua lihat si Elizabeth waktu itu, gue masih kerasanya sek Truk, Gong. Ya, mau gimana lagi, Reng? Kita kan orang sederhana. Kalau emang mereka milihnya bukan kita, ya emang udah kehendak dia. Kita nggak bisa maksa juga. Lagian namanya jodoh, udah diatur sama Tuhan, Reng. Mungkin dia bukan jodoh lu. Tunggu aja nanti. Pasti ada kok. Ini kan semesta. Pasti ada Yuli di zaman kita nanti. Wah, tumben omongan lu bener, Bang. Cuek lu. Ya, moga-moga aja Truk beneran gue bisa ketemu Yuli lagi di zaman kita nanti. Nah, begitu, Reng. Semangat dong. Padahal gue juga udah diputusin sama si Siti Juleha. Truk, lu kenapa? Malah bengong lu. Enggak, Reng. Gue mikirin Babe. Lagi ngapain ye dia sekarang? Iya juga ye. Lagi ngapain ye dia? Jadinya kangen sama Babe ye. Ya udah, Reng. Kemariin dah tuh HP. Udah lobet. Ntar mati lagi. Gimana nih tugas kita hari ini? Ntar kita minta aja langsung ke Romo Semar, Reng. Iya bang. Ya udah dah, sementara kita tidur-tiduran dulu sambil nunggu Romo Semar manggil. Gimana? Udah pada sarapan? Udah, Mo. Ya udah, sekarang kalian siap-siap. Kita akan pergi ke negeri kayangan nanti. Siap, Mo. Ayo Truk, ambil tas. Iya, Reng. Oh iya, Dek. Mbak, rumah kalian di mana? Rumah kami di kampung sebelah, Mo. Wah, jauh juga dari sini. Gini aja, Dik, Mbak. Daripada saya suruh kalian pulang, gimana kalau kalian di rumah ini dulu? Kalian jagain ini rumah. Oh gitu ya, Mo. Baik, Mo. Ya sudah, kita berangkat dulu ya. Ayo, Mo. Kita udah siap-siap. Ayo kalau begitu. Oh iya, kalian ini dari daerah mana ya? Kalau kita dari Jawa. Kami dari Jakarta Selatan, Bang. Wah, pantesan ye, logat ngomongnya Jawa gitu. Hehehe. Kita denger-denger kalian itu sakti ye. Sampai-sampai waktu kita sampai ke zaman ini malah langsung disuruh pakai ilmu kanuragan untuk menghancurkan raksasa di kampungnya si Repan. Iyo mas, kami diajari oleh Romo Semar untuk melindungi diri. Sebab di zaman ini raksasa, buto, siluman itu wujudnya besar-besar dan memangsa manusia. Jadi kami semua ditugaskan oleh Romo Semar untuk melindungi warga sekitar. Wah, kalau kami cuma diajarin bela diri sama babeh kita, Bang. Babeh nggak ngajarin ilmu gituan. Takutnya nanti disalahgunakan. Baguslah itu, apalagi di zaman yang berbeda. Mestinya kalian belajar ilmu yang canggih itu daripada belajar ilmu kanuragan. Kami saja terpukau mendengar cerita dari kalian di tahun 2000-an. Hehehe, iya juga sih. Soalnya di zaman kami nyari makan emang harus punya ilmu pengetahuan yang tinggi daripada punya ilmu kanuragan. Betul tuh, Gong. Setiap zaman memang berbeda pengalamannya. Kalau mempunyai ilmu sakti di
zaman kalian hanya akan menjadi beban sebab akan banyak godaan, harta, tahta, wanita, sehingga kesaktian hanya akan menjadi alat untuk menghalalkan segala cara. Berbeda dengan zaman ini, kesaktian dapat digunakan untuk membela diri, sebab banyak juga orang sakti dan raksasa-raksasa yang mencari makan dari berburu para manusia. Nah, betul tuh. Emang ye, Romo Semar, gak Babe Semar, gak Abah Semar, di mana-mana pasti bijak ngomongnya. Hehehe, iya juga ye Truk. Berhenti. Hah? Oh, ada raksasa tuh. Jadi kalian orangnya yang telah membunuh teman kami. Bang, mereka mirip raksasa yang kemarin. Dengan kami berdua, kalian akan kami bunuh juga di sini. Kalian ada masalah apa sama raksasa ini? Kemarin salah satu dari mereka membunuh warga kampung sebelah. Raksasa itu memakan para warga, jadi kami membunuhnya. Kalian memang makanan kami. Karena kalian, teman kami jadi mati. Suruh siapa minta makan ke manusia yang lemah? Badan doang gede, tapi cari makan kagak bisa. Raksasa blow on. Sialan kau. Ya. Beraninya kalian. Ayo serang bersamaan. Ya. Aduh, ada-ada aja tuh makhluk. Udah minta makan, nggak tahu diri juga. Emang pantas mereka dibasmi. Buset, beneran sakti, Reng. Iye Truk, bisa mentalin raksasa gitu ye. Wah, keren emang ye. Ya udah, ayo kita lanjutkan. Siap, Mo. Nah, kita sudah sampai di Batu Kenong. Kita akan pergi ke Kayangan lewat sini. Dengan pusaka cupu ini, kita akan cepat sampai ke sana. Kalian siap-siap? Siap, Mo. Hei cupu manik astagina. Kaula sedoyo kagawa dateng ing negeri Kayangan. Dampar Batara Guru rayi kaulo. Laksanaken. Pintu gerbang sudah terbuka. Ayo. Nah, inilah negeri Kayangan. Ayo kita masuk ke istana. Baik, Mo. Buset, baru kali ini kita ke negeri di atas awan gini ye. Serasa di surga. Alhamdulillah bang, daripada kayak di neraka. Bisa aja lu. Loh, Kanda, ada apa sowan kemari? Ada yang bisa saya bantu? Loh, Kanda, kenapa anak Kanda jadi banyak? Hehehe, begini Dinda. Ini bukan anakku, tetapi dia datang dari zaman lain. Kebetulan, mungkin kami keturunan dia, juga anaknya Ismaya di zamannya. Dan Dinda tahu sendiri, Korawa pun berada di zamannya. Hah? Korawa? Aku tahu maksud kalian. Kalian pasti ingin meminjam pusaka agar dapat musnahkan mereka. Bukan begitu? Benar, Dinda. Tapi Paman, kami tidak bermaksud memusnahkan mereka.
tetapi hanya menghilangkan ilmu sihirnya saja. Sebab di zaman kami ada aturan dari pemerintahan kalau membunuh itu dilarang dan pelakunya dapat dipenjara. Aku tahu. Memang zaman ini dengan zaman kalian sudah jauh berbeda. Baiklah, akan kupanggil pusaka itu. Pusaka Pandawa, kemarilah. Nah, inilah pusaka-pusaka itu yang dapat mengalahkan para Korawa itu. Tapi ingat, jangan kau hunuskan pusaka itu ke mereka, tetapi cukup kau satukan saja. Maka pusaka itu akan menyerap ilmu sihir para kelompok Korawa di zaman kalian. Baik, Paman. Buset, ada 5, Reng. Gimana cara kita bawanya? Mana gede-gede lagi. Maaf, Paman. Ini pusaka gimana kita bawanya, ye? Besar-besar. Baiklah kalau begitu. Mencilik no kowe pusaka. Nah, pusaka itu sudah mengecil. Silakan ambil. Oh iya, ada tambahan lagi. Pusaka itu haruslah yang menggunakannya para Pandawa. Karena kalau bukan mereka yang menggunakannya, maka tidak akan bekerja. Siapa itu Pandawa, Paman? Pandawa itu adalah 5 orang kesatria yang dulu mengalahkan para Korawa. Pemilik tombak adalah Yudhistira. Pemilik panah adalah Arjuna. Pemilik gada adalah Bima. Pemilik keris adalah Nakula. Dan pemilik pedang adalah Sadewa. Waduh, di mana kita bisa cari mereka di zaman kita, ye? Pan negeri kita luas. Bentar, Reng. Nama-nama itu sama kayak nama lurah kita. Lu masih ingat kagak waktu pelantikan di kelurahan? Nama-namanya persis kayak yang waktu itu mereka hadir di sono. Iya juga ya, Truk. Tapi waktu itu nggak ada Bima, Truk. Bang, Bima pan bodyguardnya Paman Manik Maya. Pan dia datang waktu nganterin Paman ke rumah. Wah, iye, bener Gong. Nanti tinggal kita minta tolong aja ye ke mereka-mereka. Tapi mau nggak ye, Bang? Udah, soal mau nggaknya urusan belakangan. Ya udah, Paman, makasih ye atas pinjaman ini. Selanjutnya kami ingin langsung pulang, Paman. Khawatir di kampung kami terjadi apa-apa. Baiklah, cepatlah kalian pulang. Ya sudah, ayo kita kembali lagi ke daratan. Maaf kalau kami yang gunakan Cupu Manik Astagina, takutnya nanti ke zaman lainnya. Kami minta tolong sama Romo atau Paman Manik untuk langsung kembalikan kami ke zaman kami. Betul juga. Adinda, mari kita kirim anak-anak ini langsung ke zamannya. Yowis, pusaka Cukup Manik Astagina. Balik no Petro, Gareng lan Bagong ning omahe Kampung Tumaritis. Kampung Tumaritis. Nah, pintu gerbang sudah terbuka. Sampaikan salamku untuk bapak kalian ya. Sampaikan salam saya juga. Baik, Mo, Paman. Jangan lupa ya, sampaikan salam kami juga. Siap, Bang. Sampai ketemu lagi ye. Buset dah, bener-bener nih nasib. Dari awal sampai sekarang jatuh mulu dah. Emang sial mulu kita, Bang. Tiap kali keluar portal. Tapi sekarang kita di mana ya, Bang? Kok itu ada bekas pembangunan gitu? Kayaknya pernah lihat dah gue. Apa kita masih di alam lain ya, Bang? Wah, nggak mungkin sih, Gong. Kita kan minta buat jalan pulang. Masa kita ditelantarin ke alam lain? Iya sih, tapi kan Bang. Abang-abang di sini ngapain? Hah? Lu kan Revan. Kok lu ada di mari? Abang Age kan emang tinggalnya di mari. Waduh, jangan-jangan kita masih di kampungnya Romo Semar. Tunggu Bang, baiknya kita tanyain dulu ke anak ini. Bener juga sih. Tong, emangnya ini di mana? Masa kalian lupa sama kampung kalian sendiri sih, Bang? Ini kampung Tumaritis. Hah? Tuh kan Bang, akhirnya udah sampai rumah kita ternyata. Iya Gong,
Mantap juga Yi, mantranya Romo Semar sama Paman Manik manjur. Ya udah, ayo kalau gitu kita langsung ke rumah Babe. Ayo.